Hei, ini Jessica. Dari luar, kehidupanku kelihatan sempurna. Keluargaku kaya, aku cantik dan pintar, bahkan pekerjaanku berkelas. Tapi dari dalam, aku memang memiliki kekurangan karakter, yaitu sifat pemarahku yang hampir membuatku kehilangan segalanya. Aku ini selalu menjadi putri kesayangan ayahku, yang artinya semua yang kuminta harus kudapatkan, seperti baju baru, mobil baru, dan liburan eksotik. Karena hal ini, cewek-cewek yang lain selalu iri padaku, tapi Kath berbeda. Dia sadar ada begitu banyak yang ada dalam diriku, lebih dari pakaian desainerku dan rambutku yang berkilau. Keluarga Kath tinggal di dekat sini. Kalian tahu, ayahku berteman dengan ayah Kath yang meninggal saat Kath kecil. Tapi karena ayahku adalah orang yang baik, beliau terus membantu mereka. Dia membayar pendidikan Kath, jadi kami pergi ke sekolah yang sama. Dia adalah satu-satunya teman yang bisa menghadapi sifat pemarahku. Aku tahu, itu tak baik. Tapi, begitu susah berurusan dengan gadis biasa saja yang iri padaku. Alhasil, terjadi beberapa insiden. Suatu kali, saat aku masih murid SD, beberapa cewek berani memaki kemejaku setelah berolahraga. Dia bilang itu tak sengaja, tapi yang benar saja. Aku membentaknya, dia sudah membuatnya melar, dan sekarang dia berhutang padaku yang baru. Kath mencoba meredakan situasi, tapi dia terjebak di tengah-tengah adu mulut. Sungguhan, karena aku dan si cewek ini saling menghina satu sama lain di hadapan Kath. Kemudian, di lain waktu, beberapa anak duduk di tempat dudukku di kantin, dan saat kusuruh mereka pergi, mereka tak mau. Aku sangat marah, jadi kutuangkan kustartku ke mereka. Melihat anak-anak ini hampir menggila, Kath memberi mereka serbet, buru-buru minta maaf ke mereka, lalu mengajakku keluar dari sana sebelum kubalu mereka dengan makan siangku. Dia paham bagaimana marahnya aku akan banyak hal, tapi tak pernah kesal padaku akan hal itu. Inilah kenapa pertemanan kami berlanjut hingga dewasa. Sangat sempurna memiliki teman seperti Kath untuk tumbuh bersama. Tapi yang membuat hidupku makin sempurna adalah kedatangan tetangga cowok kami. Ya, ada keluarga yang baru saja pindah masuk, dan ibuku memberitahuku kalau cowok seumuranku itu akan berkeliling menyapa orang-orang. Aku lari keluar untuk mencari tahu dan menemukan Kath sedang berdiri di teras depan rumahnya dan berbicara dengan cowok yang sangat tampan. Kukibaskan rambutku dan menghampiri mereka. Hai Kath, aku tersenyum padanya. Kemudian aku menoleh ke arahnya dan berkata, Hai, pasti kita belum pernah bertemu sebelumnya. Karena tak mungkin aku bisa lupa padamu. Dia tersenyum balik dan memperkenalkan dirinya sebagai Andrew, dan dia bilang dia tinggal di blok itu. Aku duduk di sofa di rumah Kath dan melakukan riset tentang Andrew dan menemukan bahwa dia adalah influencer yang cukup terkenal. Ayahnya kabur dengan wanita lain dan membina keluarga baru. Jadi Andrew tinggal bersama ibu dan neneknya. Dan yang terbaik dari semua itu, dia masih lajang. Aku menarik lengan Kath dan memaksanya membantuku mendapatkan Andrew jadi cowokku. Dia terlihat sedikit canggung awalnya, tapi dengan enggan, dia setuju untuk membantu. Pujuk Kath untuk berpura-pura kehilangan ponselnya. Lalu aku akan datang ke tempat Andrew dan memohon padanya untuk datang dan membantu kami mencarinya. Dia habiskan sepanjang sore membantu kami mencarinya, hanya untuk mendengarnya berdering di kantungku. Ups. Lalu, pernah sekali, ya, ini tak direncanakan, tapi aku berhasil membuat salah satu sepatu berhak tinggiku tersangkut di penutup saluran air jalan. Aku sedang berdiri di sana berteriak saat Andrew berjalan lewat dan menyuruhku melepaskan sepatuku. Aku menolak, apa dia tak tahu betapa mahalnya sepatu ini? Dia hanya tertawa dan menyuruhku bersandar padanya, sementara dengan hati-hati dia membebaskan sepatuku. Hati siapa yang tak meleleh karena cowok berhati lembut ini? Setelah itu, kami mulai lebih sering bicara dan kemudian ngobrol setiap hari. Dia punya selera humor dan sangat lembut terhadapku. Sangat menyenangkan mengetahui kalau dia sangat terkesan dengan kelucuanku. Menyembunyikan ponsel Kath dalam kantungku untuk mencari kesempatan berteman sungguh memalukan. Tapi sepertinya dia menyukainya. Setelah 2 bulan, dia mengajakku keluar berkencan. Dan segera kami resmi jadi pasangan. Aku senang sekali berada dekat keluarganya, karena ibu dan neneknya sangat baik dan ramah. Lalu ayahku berkata, ayah perlu aku pergi melakukan perjalanan bisnis selama 3 bulan di San Diego. Aku tak mau meninggalkan Andrew begitu lama, tapi tak ada yang bisa kuperbuat soal itu. Menjadi dewasa terkadang tak menyenangkan. Aku harus berkemas saja dan terbang ke San Diego, lalu selesaikan pekerjaan secepat mungkin. Aku tak tahu betapa buruk semuanya bisa terjadi dalam 3 bulan ke depan. Suatu malam, ibu menelponku. Dia sangat marah dan pada awalnya
Aku tak paham apa yang dikatakannya. Akhirnya, dia sudah cukup tenang untuk menyampaikan perkataannya. Jess, kutemukan tes DNA yang disembunyikan di salah satu lemari arsip ayahmu. Kath adalah putri kandungnya. Selama ini ayahmu membohongi kita. Aku tak terima ini. Aku akan menceraikannya dan aku tak akan senang hingga ayahmu tak punya apa-apa lagi. Apa? Kath adalah saudariku. Tidak, ini tak mungkin. Aku menelpon Kath untuk mendapat penjelasan akan hal ini. Segera saat dia mengangkatnya, aku berteriak padanya. Ayahmu adalah ayahku. Bagaimana mungkin kamu merahasiakan ini? Kamu ini sampah. Begitu juga ibumu. Kalian berdua manusia matre yang keji dan buruk rupa, dan aku benci kalian berdua. Kath pun berseru. Apa? Hah? Aku tak paham. Kamu dengarkan aku. Kamu ini sampah dan begitu juga ibumu. Dia tak lebih dari pemangsa pria, pembohong yang terobsesi dengan uang dan aku membencinya. Terisak, Kath menjawab. Jangan bicara tentang ibuku seperti itu. Ini hanya membuatku makin marah, jadi aku memaki. Aku akan katakan yang ku mau. Aku benci padamu dan aku benci padanya. Kuharap kalian berdua jatuh ke dalam kubangan dan tak pernah keluar. Tiba-tiba, ku dengar suara di belakangnya. Kamu sedang bicara dengan siapa? Dan kenapa kamu begitu sedih? Aku tahu suara itu. Itu adalah suara Andrew. Kenapa dia bersama Kath? Aku hendak berteriak padanya supaya menjauh dari cowokku, tapi dia menutup telepon. Aku langsung berusaha menghubungi Andrew, tapi dia tak menjawab. Aku sangat marah. Aku menjerit, lalu pergi ke dapur dan mulai membanting gelas ke lantai dan menyapu barang-barang dari lemari. Hari berikutnya, Andrew menelponku. Kupikir dia hendak berusaha mencari jalan keluar dari apa yang dilakukannya. Jadi kujawab dengan, "Oh, hai Andrew, senang akhirnya bisa mendengar darimu." Dia menjawab, "Hai Jess, dengar, aku punya hal yang sangat penting untuk kuceritakan. Ini soal nenekku. Dia berada di rumah sakit dan aku tak mampu membayar tagihan medisnya. Aku benci menanyakan ini tapi, tolong, apa bisa aku meminjam uang?" Marah, aku membentaknya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bermain kotor di belakangku. Dan sekarang kamu punya nyali untuk meminta bantuanku? Ini bukan urusanku ya. Dia terdiam, kemudian menutup telepon. Awalnya, aku sangat marah. Berani-beraninya dia berbuat seperti itu padaku. Tapi setelah aku sempat menenangkan diri, kupikir mungkin aku sudah bereaksi agak sedikit berlebihan. Maksudku, aku bisa saja memberinya kesempatan untuk menjelaskan. Jadi kucoba menelponnya balik, tapi dia tak menjawab. Kucoba menelpon Kath, dan dengan suaraku yang paling tenang, ku minta dia memberitahuku apa yang terjadi. Dia bilang, dia tak tahu kalau ayahku adalah juga ayah kandungnya, dan itu cukup berat baginya untuk mencernanya. Kemudian, dia mengatakan bahwa dia hanya bersama Andrew kemarin malam karena neneknya mengalami demam. Dan Kath berusaha membantu, tapi demamnya memburuk, jadi dia membawanya ke rumah sakit. Aku merasa menyesal tentang semua ini, jadi aku berusaha menelpon Andrew lagi untuk meluruskan kekecauan ini. Tapi dia sudah memblokir nomorku. Aku mengirimnya sejumlah uang untuk pengeluaran neneknya, tapi dia langsung mengirimkannya kembali padaku. Sangat berat berada jauh dari Andrew dan tak bisa pergi dan membicarakan semua dengannya. Aku sangat merindukannya. Karena hal ini, aku curhat banyak pada Kath, dan dia selalu memberitahuku tentang keadaan nenek Andrew, yang ternyata sama sekali tak baik-baik saja. Lalu, suatu hari, dia punya ide untuk membantu. Dia menyuruhku untuk mengirim uang ke rekeningnya, dan dia akan memberikannya ke Andrew, dan akan memberitahunya itu darinya. Kemudian, saat neneknya membaik, dia akan cerita ke Andrew kebenaran soal dari mana uang itu berasal. Dan Andrew pasti akan sadar betapa aku peduli padanya dan memaafkanku. Kukira ini adalah ide yang hebat. Jadi aku mengirim Kath uang tersebut. Kemudian semuanya menjadi aneh. Dia jadi sangat pendiam dan akhirnya berhenti bicara padaku sama sekali. Kemudian, 2 bulan setelahnya, lewat sosial media, ku ketahui bahwa Andrew hendak menikah dengan Kath. Apa? Setelah riuh berteriak, aku cukup tenang untuk memesan penerbangan pulang. Aku naik Uber ke rumah Andrew dan menggedor pintunya. Dia menjawab, dan begitu melihatku, dia membanting pintunya di depan wajahku. Aku tak akan pergi sebelum dia bicara padaku, jadi aku berdiri di depan pintu. Hanya saat mulai hujan, dia pada akhirnya membukakan pintu, dan dengan nada kasar berkata, "Oke, kamu punya 2 menit.
Lalu aku mau kamu pergi dari rumahku selamanya. Dengar, aku tahu kamu marah dan aku minta maaf. Tapi kenapa kamu mengabaikanku? Aku mencoba memperbaiki kesalahanku. Aku mengirimimu uangnya. Aku tahu, aku langsung mengembalikannya kan? Ingat? Dia mendengus. Bukan uang itu. Uang yang Kath berikan padamu dan yang dia katakan dariku. Apa? Uang itu darinya, bukan darimu. Kamu cemburu. Kamu tahu aku akan menikahinya dan kamu di sini untuk merusak kehidupan kami. Tidak, aku tak begitu. Kumohon, itu aku. Aku ingin membantu. Aku memohon, tapi dia mengomel lalu membanting pintunya lagi. Aku berdiri di sana basah kuyup saat kata-katanya meresap ke hatiku. Kath telah berbohong kepada Andrew tentang uang tersebut. Kenapa dia melakukan itu? Dengan marah, aku bergegas ke rumahnya dan hendak menekan bel sampai dia menjawab. Saat pintunya kemudian terbuka, dan kulihat Kath melangkah keluar bersama Ibu Andrew. Aku melompat sembunyi dan mendengarkan Ibu Andrew berterima kasih padanya atas semua bantuannya dan berkata betapa dia tak sabar menantikan dia jadi menantunya. Apa? Segera setelah ibunya Andrew berlalu pergi, aku keluar dari persembunyian dan melabrak Kath. Kau pendusta! Kath terkejut melihatku, tapi kemudian dia hanya mengangkat bahunya dan berkata, terserah, kemudian berjalan menuju pintu rumahnya. Dia jadi cowokku sekarang, bukan milikmu. Dia menambahkan sambil melihat ke belakang ke arahku. Kamu pengkhianat! Ku berteriak padanya saat aku menerjang ke arahnya. Kami terlibat perkelahian dan banyak sekali jambakan rambut. Akhirnya, Kath berhasil sampai ke pintu rumahnya dan mengunciku di luar. Dia nyengir padaku lewat jendela, jadi aku berteriak padanya, Kath, kau tunggu saja. Kau tak akan bisa lolos dengan hal ini. Beberapa hari berlalu dan hari pernikahan mereka tiba. Acaranya di resort golf yang sangat megah. Kucoba masuk lewat pintu masuk depan, tapi dua penjaga menghadangku. Kath pasti sudah memperingatkan mereka sebelumnya soal aku. Jadi, aku harus temukan cara lain, yang termasuk memanjat melalui celah kecil di pagar tanaman. Baju ketat bukanlah pilihan terbaik, dan ada ranting di rambutku, dan noda bekas rumput di sekujur tubuhku. Tetap saja, terengah-engah aku muncul di altar, dan melambaikan bukti laporan bank dan pesan di antara aku dan Kath di depan muka Andrew, dan berteriak, lihat, ini adalah semua bukti yang kau perlukan untuk menunjukkan bahwa aku mengirim uang itu pada Kath untuk membantu nenekmu. Dan dia adalah seorang pembohong kotor. Andrew melihatku kaget, tapi dia mengambil bukti itu dariku. Tidak, dia mengarangnya. Mata Kath membesar dalam kewaspadaan saat dia berusaha merebut bukti itu dari tangan Andrew. Melihat reaksinya, Andrew menarik kertas itu menjauh darinya dan melihatnya dengan seksama. Wajahnya berubah saat menemukan kebenaran. Bagaimana bisa kau berbohong padaku tentang hal ini? Andrew menatapnya. Kau bilang padaku bahwa Jess memutus komunikasi denganmu. Mata Kath yang berkaca-kaca melotot padaku dan berkata, kamu mendapatkan segalanya, pakaian bagus, gaya hidup mewah, tapi kau bertingkah seperti anak manja. Aku muak bersembunyi dalam bayang-bayangmu dan membelamu atas semua kemarahanmu yang kekanak-kanakan. Aku suka Andrew sejak awal, tapi tidak. Kau harus mendapatkannya. Sambil mengertakkan gigi, Andrew memberitahunya. Ini sudah berakhir, Kath. Aku tak pernah mau melihatmu lagi. Setelahnya, dia bergegas menyusuri altar dalam balutan gaun putih dan isak tangis. Ya ampun, cara yang heboh untuk keluar. Itu kejadian 3 bulan yang lalu, dan banyak hal sudah berubah sejak itu. Ayahku akhirnya berhasil membujuk ibuku agar memaafkannya. Meskipun dia harus membelikannya mobil baru dan membawanya liburan ke pulau sebulan lamanya. Dan juga, ibu bersikeras tak akan pernah mau melihat Kath dan ibunya lagi. Jadi ayah mengatur supaya mereka pindah ke kota lain. Ini cocok denganku, karena aku juga tak akan mau melihat Kath lagi. Aku tahu, aku ini pemarah, dan aku kadang bereaksi berlebihan. Tapi jujur, aku sungguh percaya Kath itu temanku. Membuatku sakit mengetahui kalau dia ternyata tak peduli padaku sama sekali. Dia hanya menginginkan kehidupanku. Dan untuk Andrew dan aku, kini kami kembali bersama. Dan tak mungkin aku membiarkan sifat pemarahku ini membuatku kehilangan dirinya lagi. Semua ini bisa kuhindari kalau saja tak aku biarkan amarahku membutakanku. Seharusnya percaya pada Andrew sedari awal dan mendengarkannya. Jadi sekarang, jika kurasa amarahku sedang mengambil alih pikiranku, aku akan pergi dan menemani di halaman dulu untuk menendangkan diri. Aku mungkin kelihatan seperti orang gila, tapi itu manjur. Aku penasaran siapa yang akan dapat jackpot minggu ini.
Bagaimana kalau si pirang Joseph itu? Tidak dia terlalu lambat. Atau ada si Arthur. Tapi terakhir kali selama itu bahkan kesulitan membawa nampan makananku. Mengingat ada ujian sains minggu ini, kurasa lebih baik memilih seseorang yang pintar. Itulah saat kulihat Jack. Ayahnya adalah supir keluargaku. Ya, si kutu buku itu pasti tak akan mengecewakanku. Jadi, aku Victor. Aku 17 tahun dan aku kaya. Ayahku menyumbangkan begitu banyak uang ke sekolah ini, sampai ia lebih berkuasa daripada kepala sekolahnya. Jadi apapun kenakalan yang kulakukan, para guru tahu yang terbaik bagi mereka adalah menutup mata. Dan lihat, aku tak cuma kaya, tapi juga tampan. Semua orang ingin jadi temanku. Setiap hari para cewek mengejarku, tapi sayang sekali bagi mereka, aku sudah punya pacar cewek terseksi di sekolah, Jessica. Dan untuk para cowok, wajar jika mereka semua bisa habiskan waktu denganku. Jadi tiap minggu kupilih salah satu dari mereka untuk menemaniku dan melakukan tugas-tugasku. Hei Jack, selamat Bung, ini minggu keberuntunganmu. Maaf, bisa kau pilih orang lain? Dengan takut-takut, Jack berkata, kemudian berlalu pergi. Apa? Tak ada seorang pun yang pernah berani menolakku. Aku menarik tangannya, tapi dia bahkan menumpahkan kotak jusku. Oke, cukup kutu buku, tamat riwayatmu. Hari berikutnya aku sedang berdiri di dekat lokerku, menyuruh Arthur menata bukuku. Saat aku tak sengaja dengar Jack bicara ke temannya soal ujian sains. Aku benar-benar lupa kalau kami harus serahkan ujian itu online sampai tengah malam nanti. Aku tahu. Akan kubuat tugas Jack jadi milikku. Oh, jenius. Sore itu kukatakan pada guru olahraga kami kalau Jack sedang piket. Jadi ia menyuruhnya membereskan ruangan olahraga setelah kelas. Sementara itu kubuka laptopnya dan kusalin pekerjaannya. Nah, esai? Selesai. Kecil. Beberapa hari kemudian, guru sains memanggil kami berdua ke kantor dan bertanya kenapa tugas kami identik. Tapi hei, tak hanya aku sudah menyerahkannya lebih awal, tapi dia juga di bawah kendaliku. Jadi tentu saja aku tetap mendapat A dan Jack dapat F. Sepulang sekolah, Jack mengikutiku ke mobil. Lalu saat aku akan masuk, dia melompat di depanku dan membanting pintu hingga tertutup. Kau curang. Kau mencuri tugasku. Tidak, aku yang mestinya mengatakan itu. Aku mengumpulkannya duluan. Mendengar kami bertengkar, ayah Jack keluar dari mobil dan dengan panik meminta maaf padaku atas apa yang dilakukan anaknya. Kau harusnya tahu siapa kau ini. Ayahmu cuma pelayan yang menjadikanmu bukan siapa-siapa. Aku menyeringai. Kemudian aku merebut kunci dari tangan ayahnya dan masuk ke mobil. Aku akan pulang sendiri hari ini. Selamat tinggal, pecundang. Kutu buku itu sudah mengacaukan moodku, dan sekarang aku perlu menghibur diri sendiri dengan bersenang-senang. Oh, ya ampun, pesta itu keren. Saat aku melewati sebuah lorong, kuputar volume musik itu sampai maksimal dan bergoyang. Tiba-tiba aku mendongak melihat sebuah truk meliuk-liuk ke arahku, jadi aku banting setir tepat pada waktunya dan menabrak pembatas jalan. Astaga, apa-apaan? Aku bergumam lalu keluar dari mobil. Akhirnya aku tinggalkan mobilku di sana dan naik Uber untuk pulang. Tapi tunggu dulu. Kenapa semua orang mengemudi di sisi kiri jalan, bukannya di sebelah kanan? Mungkin kepalaku yang agak pusing membuatku jadi berimajinasi. Kubuka mataku dan rentangkan tanganku. Aduh, ini bukan kamarku. Dalam kondisi mabuk, aku pasti nyasar ke rumah kumuh seseorang. Aku bergegas keluar dari sana dan lari turun ke bawah mendapati ibu dan ayahku di dapur sedang sarapan. Victor, ayo cepat, kalau tidak kau akan terlambat. Oh, dan jangan lupa kau bantu ibumu di toko kelontong sepulang sekolah. Ada apa dengan semua permainan peran ini? Di mana aku? Ketakutan, aku lari keluar untuk memeriksa. Apa? Alamatnya benar. Jalan Riverside nomor 138. Tapi rumahku itu mansion megah. Gubuk apa ini? Pastinya ini cuma mimpi, ya kan? Aku bergegas kembali ke rumah dan berteriak. Ayah, ibu, apa yang terjadi dengan mansion kita? Nah, apa kau mimpi? Kita sekaya itu sampai punya mansion. Nah, itu khayalan yang tak mungkin. Sekarang ganti pakaian dan akan kuantar kau ke sekolah. Tak mungkin. Itu cuma mimpi buruk. Yang biasanya berakhir saat kita sampai di lokasi lain, ya kan? Mungkin nanti saat aku di sekolah semuanya akan kembali normal. Oh, sekolah terlihat persis sama. Aku sangat lega. Aku berjalan melalui koridor dan menyapa orang-orang. Kenapa mereka mengabaikanku? Mereka pasti lupa siapa bosnya di sini. Tapi tak masalah, adik Jessica kesayanganku. Aku berlari dan menciumnya di pipi. Tapi, aku kupegang pipiku dengan kaget. Kepalaku rasanya berputar-putar saat seseorang tiba-tiba menyikutku dari belakang. Itu adalah Jack. Kucengkram kerah bajunya. Beraninya dia cari perkara denganku tepat di depan Jessica. Lepaskan tanganmu dari pacarku. Kau ini pilihan Jack minggu ini, jadi perhatikan perilakumu. Jack memilihku? Kau pikir kau siapa? Anjing miskin sepertimu tak akan mampu memiliki hidup layak dan masuk ke sekolah ini tanpa keluargaku. Lihat dirimu sendiri. Sayang, abaikan dia. Ayo kita pergi. Jessica mengusap lengannya dan kemudian mereka berdua pergi. Aku berdiri di sana kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku merasa seolah aku ini terjatuh ke semesta alternatif. Kutampar wajahku sendiri untuk keluar dari sana. Aduh,
Kenapa aku tak terbangun dari mimpi buruk ini? Ini semua berawal dari lorong itu, kan? Jika itu merupakan pintu masuk ke dunia ini, maka itu juga pintu keluar dari kegilaan ini. Jadi aku naik taksi untuk kembali ke sana. Tapi tunggu dulu, di mana lorong itu? Aku menyuruh sopir untuk pergi ke sana kemari beberapa kali, tapi lorong itu tak di sana. Tapi aku kehabisan uang untuk perjalanan kembali, jadi sopir itu tinggalkan saja aku di sana. Kebingungan, aku berkeliaran di sekitar tanpa tujuan hingga akhirnya aku sampai di toko kelontong, di mana kulihat ibuku sedang bekerja. Ya ampun, ibuku, yang selalu punya pembantu di dekatnya, sekarang harus kerja banting tulang? Aku tak tahan melihatnya seperti ini dan bergegas datang untuk membantunya. Keesokan harinya aku bangun pagi dan berpikir aku akan memilih pakaian yang pantas untuk pergi ke sekolah. Ya, hidup harus terus berjalan, jadi sementara aku masih terjebak di sini, paling tidak aku harus mainkan peranku. Tapi, versi diriku ini punya selera berpakaian yang buruk. Dan lihat, sekarang aku berubah jadi kutu buku sungguhan, harus kuubah sedikit. Saat aku sampai di sekolah dan membuka lokerku, ada daftar perintah dari Jack. Apa? Bersihkan semua kotoran di sepatu sneakersnya? Ini omong kosong. Jadi ku buang lembar kertas itu ke sampah. Kemudian entah dari mana, Arthur dengan cepat mengambilnya dan berbisik ke telingaku. Bro, kusarankan kau lakukan apa yang Jack katakan. Kenapa? Dia konyol. Untuk menjaga kedamaian, sebenarnya tak ada seorang pun yang menyukainya. Kami hanya baik padanya karena kami tak mau dapat masalah. Dan melihat Jack mendekat, Arthur segera pergi. Beberapa hari ke depan, aku melihatnya langsung. Orang-orang menjilat Jack, tapi nanti di belakangnya mereka jahat padanya. Dia berjalan kemana-mana seolah dia memimpin sekolah. Dia bahkan membuat satu anak dikeluarkan hanya karena dia melaporkan saat Jack curang dalam ujian. Dasar anak manja. Dan juga, Jessica itu cewek matre. Suatu kali, aku menangkap basah dia menggoda cowok basket. Aku bahkan tak sengaja dengar dia berkata, Kalau Jack tak kaya, aku tak mungkin meliriknya 2 kali. Dia itu cuma mesin ATM buatku. tunggu dulu, jika Jess berpikir begitu tentang Jack, maka apa dia berpikiran yang sama tentangku saat kita pacaran? Jadi, selama ini, Jack tak pernah punya teman sejati, sama seperti aku sebelumnya. Jujur saja, dia itu memuakkan, tapi sekaligus menyedihkan. Setelah itu, kuperhatikan Jess terus memberiku pandangan menggoda. Aku tak mahu dapat masalah, jadi aku mengacuhkannya. Kemudian suatu kali saat aku di lorong, dia melabrakku dan berteriak. Kenapa kau menghindariku? Tak seorang pun pernah menolakku. Aku berusaha tetap menjauh darinya, lalu entah dari mana Jack muncul dan mengamuk. Ada apa ini? Aku tak punya kesempatan menjelaskan karena Jess segera mendatangi Jack. Sayang, dia terus mendekatiku. Dia tak mau biarkan aku sendiri. Bukan begitu, dia memanfaatkanmu. Aku memandangnya dengan panik. Di parkiran, jam 3.30 sore, kau akan membayar karena mengganggu pacarku. Kemudian mereka berdua berjalan pergi bergandengan. Jadi setelah sekolah dengan gugup aku pergi ke parkiran. Dia melempar kunci mobil padaku dan mencibir. Kemudikan, sebaiknya kau lakukan yang kukatakan, kalau tidak kupastikan kau akan dikeluarkan. Sepertinya aku tak punya pilihan lain. Jadi kuputuskan pergi bersamanya untuk cari tahu apa yang akan dia lakukan. Dia menyuruhku mengantarnya pulang, cukup mudah. Tapi kemudian segera saat ku buka pintu, ayahku muncul. Dan dengan suara memohon berkata pada Jack, "Tolong tuan, jangan biarkan anak saya dikeluarkan." "Ayah, apa yang ayah lakukan?" Meminta maaf langsung padanya, tak peduli apapun alasannya. Ayah menatapku dengan pandangan tegar. Jack mencibir ayahku dan berkata, "Bagaimana kalau kau yang mengambil alih kesalahannya agar dia tak dikeluarkan?" Kemudian dia melemparkan segepok uang ke wajah ayahku. "Kau dipecat." Aku berteriak padanya, "Kau tak bisa memperlakukan orang dengan buruk hanya karena kau punya uang." "Victor, hentikan, kau salah. Tolong, saya telah menyelamatkan Anda dari kecelakaan, jadi tolong maafkan putraku." Kemudian ayah menyingsingkan satu bagian celana panjangnya untuk memperlihatkan kaki palsunya. Itu kali pertama kulihat ayahku menangis. Tunggu, ini mengingatkanku atas apa yang terjadi tahun lalu. Aku bersikap brengsek pada satu cowok sampai dia berniat menabrakku untuk balas dendam. Tapi ayah Jack melesat ke depan dan mendorongku keluar dari jalur. Aku tahu dia terluka parah, tapi sebagai anak yang cuek, aku tak menganggapnya serius. Wah, aku sangat arogan. Kuharapkan semua orang menunduk patuh padaku, dan aku sungguh mengira semua orang ingin jadi temanku. Namun kenyataannya, aku sama sekali tak punya teman sejati. Kepalaku rasanya seperti mau pecah. Aku ingin kabur, jadi aku masuk ke mobil itu dan berkendara pergi tanpa pikir panjang. Kuhentikan mobil itu saat kulihat itu, lorong itu yang sudah mengubah hidupku. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan terpancar langsung ke mataku. Hal berikutnya yang kutahu, aku dan mobil itu sama-sama tersedot ke arah cahaya. Hah? Di mana aku? Sepertinya di rumah sakit. Kemudian ku dengar seseorang memekik senang dan menggenggam erat tanganku. "Oh, itu ibuku," Syukurlah kau sudah bangun. katanya dengan air mata basah di pipinya. "Ibu, ayah, kenapa aku di sini? Dan tanggal berapa sekarang?" "Nah, ini tanggal 22 Mei. Kau koma 3 bulan lamanya. Kami tak yakin jika kau bisa melewatinya." Ternyata hari itu, di perjalanan pulang pesta, di dalam lorong itu aku mengalami kecelakaan parah dan akhirnya koma. Jadi apa yang kualami hanyalah mimpi, ya kan?
Tapi yang aneh, waktu aku tinggal dalam dunia misterius itu benar-benar bertepatan dengan waktu saat aku mengalami koma. Apa mungkin semesta paralel itu nyata adanya? Terlepas dari apapun tentang semesta yang aneh itu, satu hal yang pasti, aku sudah mendapat pelajaran. Setelah dipulangkan dari rumah sakit, aku kembali jadi Victor yang dandy. Tapi jangan salah, aku bukan cowok sok seperti dulu. Tidak, aku sudah berubah. Hal pertama yang kulakukan saat kembali ke kehidupan normalku adalah putus dengan Jessica si cewek matre. Tapi lintah lapar itu terus saja memohon untuk kembali, tak tahu malu. Berikutnya tentu saja aku berhenti menyuruh anak-anak lainnya lakukan tugas-tugasku dan memulai obrolan ringan dengan mereka bukannya memerintah. Sekarang tinggal satu hal lagi yang harus dilakukan. Aku perlu berdamai dengan Jack. Ku minta pada ayah untuk menaikkan gaji ayahnya dan juga untuk mengadakan pesta makan malam akhir pekan ini untuk mengundang keluarganya. Karena aku merasa bersalah belum sempat berterima kasih pada ayah Jack secara pantas atas apa yang ia lakukan untukku tahun lalu. Tentu orang tuaku dengan senang hati setuju dan berkata mereka bangga padaku karena begitu pengertian. Jadi, sekarang aku juga siapkan hadiah perdamaian kecil untuk Jack. Kurasa ini akan membuatnya sangat antusias. Kembali lagi bersamaku, Amanda. Dan ya, kalian bisa mendebaknya. Aku masih terjebak di apartemen bersama anak-anak yang menyebalkan ini. Ini jelas merupakan skorsing paling aneh yang pernah ada. Tak satu pun dari kami yang tahu berapa lama kami akan terjebak di sini. Oh ya, setidaknya kami tidak kelaparan. Karena setiap 3 hari tas raksasa berisi bahan makanan akan muncul di ambang pintu. Karena kami tidak bisa keluar dari sana. Segalanya menjadi tidak canggung sejak kami duduk dan saling mengobrol. Meski begitu, Eric berubah dari sikap brengsek ke Jessica jadi selalu mengikutinya kemana-mana seperti anak anjing yang sedang mabuk cinta. Contohnya pagi ini, karena dia memberikan sepotong roti panggang untuknya yang sudah dia potong menjadi bentuk hati. Dia memutar matanya sambil mendorong piringnya menjauh. Sadar diri dasar kutu buku, aku tidak menyukaimu. Dia menggigit roti panggangnya, lalu di sela-sela mengunyahnya berkata, kamu akan segera berubah pikiran. Aku sin 2X dan kamu cos 2X. Jadi bersama-sama, kita jadi satu. Harus kuakui, melihat Eric mencoba dan gagal memenangkan hati Jessica sungguh lucu. Namun sayangnya, aku mempunyai masalah pribadi yang harus kutangani. Philip, dia tidak membuatku marah lagi. Sebaliknya, dia bersikap baik padaku. Dia bahkan meminjamkanku hoodie-nya setelah aku menumpahkan selai ke hoodie-ku. Versi dirinya yang baik ini akan membutuhkan waktu untuk membiasakan diri. Sekarang kami hanya membutuhkan Gabriel dan Stefan untuk menjadi pasangan dan segalanya akan menjadi lebih menarik. Tapi mereka jarang saling memandang. Beruntungnya mereka, karena Philip benar-benar mulai menggangguku. Percayakah kalian kalau dia benar-benar menyemprot kaos favoritku dengan aftershave-nya? Itu membuatku bersin. Asyim! Jadi, aku menyerbu ke ruang tamu dan dia sedang menceritakan lelucon yang tidak menyenangkan kepada Eric. Kulemparkan kaosku ke arahnya lalu berteriak, berhenti bersikap aneh. Ini kelewatan. Dia hanya memberiku senyuman manis dan menjawab, itulah sebabnya aku selalu ada di pikiranmu. Aku sedang tidak mood untuk melakukan ini. Jadi aku kembali ke kamarku dan mengurung diri di sana sepanjang hari itu. Apartemen ini terlalu gila. Aku hanya ingin pulang. Perutku mulai keroncongan, jadi dengan enggan aku meninggalkan ruangan untuk mengambil camilan. Apa? Jessica sedang menyuapi sereal ke Philip. Eric sedang merajuk di sudut ruangan, dan Gabriel menirukan tindakan Jessica bersama Stefan, yang kini menumpahkan sereal ke seluruh wajahnya. Astaga, menurut Philip dia sangat tampan sehingga dia bisa mendapatkan cewek manapun yang dia inginkan. Ya, dia yakin dia bergerak cepat. Baiklah, akan kutunjukkan padanya. Aku berada di antara Gabriel dan Stefan dan menyentuh rambutnya. Rambutmu, Stefan? Aku tidak pernah tahu warnanya begitu mengilap. Aku meletakkan tanganku di daguku dan menatapnya dengan tatapan memujanya. Dan dengan suaraku yang paling lucu aku bertanya padanya, kamu mau kubuatkan roti French toast? Stefan menatapku ketakutan dan mencoba menggeliat menjauh dariku. Kemudian Philip dan Jessica berjalan mendekat. Dia mengerutkan kening ke arahku. Ayolah Ash. Kamu dan si Emo, serius? Gabriel mendengus. Oh iya, itu lebih baik daripada boneka cantik dan atlet. Oh, tunggu. Sebenarnya, kalian berdua cocok satu sama lain. Stefan diam-diam tertawa pada dirinya sendiri, lalu bergumam. Benar, orang bodoh harusnya bersama. Tiba-tiba, Jessica menangis. Apa? Kenapa dia menangis? Semua orang terdiam dan memandangnya. Ayolah Jess, dia cuma bercanda.
Aku dengan canggung menepuk punggungnya. Lalu dia berseru, Aku selalu menyukai Stefan, oke? Hah? Ya, tidak ada di antara kami yang mengharapkan hal itu. Stefan yang malang kelihatannya akan pingsan karena kaget. Jessica pasti sudah mengubur perasaan ini dalam-dalam begitu lama. Dia adalah cewek paling populer dengan reputasi yang patut dijunjung tinggi. Sambil terisak-isak, Jessica memandang Stefan dan melanjutkan. Aku tahu sama-sama di sini adalah kesempatanku untuk melihat apakah kamu juga menyukaiku. Jadi, aku menyetujui kesepakatan Philip untuk melihat apa kamu akan cemburu. Air mata mengalir di wajahnya. Tapi kamu cuma menganggap aku ini boneka cantik yang bodoh. Dia menggumamkan permintaan maaf kepada Eric karena tidak peka terhadapnya. Lalu Jessica berkata sambil menangis, Aku bukan boneka porselen, aku punya perasaan. Dan pergi. Oh wow, aku tidak menyangka hal itu akan terjadi. Kurasa aku merasa kasihan padanya dan juga merasa bersalah. Tapi tunggu dulu. Kesepakatan Philip? Oh, jadi dia mengeluarkan itu untuk membuatku iri juga? Malam itu kami mengadakan pertemuan lagi. Kedengarannya membosankan. Sampai kami mulai mendiskusikan makna di balik skorsing ini. Hei, sejak kapan skorsing bisa berlangsung selama ini? Sudah 2 minggu. Eric kelihatan curiga. Kami semua setuju. Kami belajar cara hidup harmonis bersama, tapi tetap saja kami harus pergi keluar. Keluargaku juga akan khawatir. Ya kan? Kuharap mereka juga. Kemudian keesokan paginya, Philip sedang mencoba membuka sumbatan ventilasi udara di dapur ketika dia melambai kepada kami. Dia menunjuk pada sesuatu yang kecil dengan lampu merah kecil di atasnya. Dan dia menurunkannya. Itu adalah kamera. Bisa jadi itu kamera keamanan. Jessica berkata, rumahku juga punya beberapa di dalamnya. Kalau-kalau ada penyusup atau semacamnya. Gabriel terkikik. Duh, rumahmu sungguh mewah. Di sini tidak diperlukan kamera keamanan. Kami memutuskan untuk menyebar dan mencari lebih banyak kamera. Totalnya, kami menemukan 5. Semuanya tersembunyi di sekitar tempat itu, termasuk di dalam pot tanaman dan dipasang di bingkai foto. Sungguh aneh membayangkan akan ada lebih banyak lagi yang tersebar di sekitar tempat itu. Kami berkumpul di ruang tamu untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan mengenai hal ini. Ketika tiba-tiba pintu depan terbuka dan masuklah kepala sekolah dan beberapa pria lain yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Hah? Siapa dia? Apakah ini berarti kami akhirnya bisa pulang? Pria lainnya mulai berbicara. Hai semuanya, aku Kevin, dan kalian adalah peserta dalam reality showku yang menarik. Kepala sekolahmu merekomendasikan kalian semua untuk hal ini, karena aku menginginkan anak-anak dengan 6 kepribadian yang berbeda-beda. Gabriel berdiri dan berteriak, Apa? Apa ini serius? Aku menambahkan, tidak mungkin orang tuaku menyetujui hal ini. Ya, kepala sekolah menyeringai. Mereka menandatangani dokumen itu. Mereka semua mengira kalian sedang ada di kamp pelatihan. Kevin menambahkan, teruskan kerja bagus kalian. Pemirsa menyukai semua drama dan sikap ini. Jessica berteriak, kamu tidak boleh melakukan ini. Ini tidak benar. Kami akan menahanmu di sini lebih lama lagi untuk melihat bagaimana proyek ini berjalan. Jangan khawatir, kalian semua akan mendapat beasiswa setelah ini. Asalkan kalian bekerja sama. Kami menyaksikan mereka mengambil kamera yang kami temukan. Dan ya, kalian bisa menebaknya. Mereka mengunci pintu di belakangnya. Kemudian kami berkumpul di dapur yang tidak memiliki kamera dan berbisik tentang apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Eric menyarankan, aku sudah melakukan perhitungan. Dan jika kita menyatukan semua pakaian kita bisa turun dari jendela. Kita berada sekitar 4 lantai di atas, jadi tebak ini memungkinkan. Berdasarkan instruksi Eric, kami semua membasahi pakaian kami sebelum kami menyambungkannya karena ini akan mengurangi kemungkinan robeknya pakaian. Aku ikut, tambah Philip. Maksudku, aku jauh lebih kuat dari kalian semua. Dan aku yang tercepat, jadi aku akan sampai di kantor polisi dalam waktu singkat. Melaporkan orang-orang brengsek itu lalu mengirimkan bantuan. Jadi rencananya sudah ditetapkan dan kami semua berpegangan pada ujung tali jemuran saat Phil menuruninya. Agak mengesankan melihatnya turun dari gedung. Dia seperti Spider-Man di kehidupan nyata. Ketika dia sampai di bawah, kami menyembunyikan tali jemuran di lemari dan menyelipkan selembar kertas di bawah pintu apartemen. Jadi Philip dapat menemukan kamar kami lagi. Kini tinggal menunggu. Kami semua mencoba beraktivitas seperti biasa karena kami menyadari adanya kamera tersembunyi. Tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah kepala sekolah. Kevin,
dan 4 pria besar. "Oh tidak," bisik Jessica ketakutan. Orang-orang itu mulai mengumpulkan barang-barang kami. Ketika salah satu dari mereka mengambil topi Gabriel, dia menyerangnya. "Lepaskan barang-barangku, orang aneh!" Pria itu meraih pinggangnya dengan satu tangan dan menariknya ke seberang ruangan. Dia meronta-ronta, menendang, dan menjerit. Dia mungkin sudah besar, tapi dia masih gadis remaja, jadi dia bukan tandingannya. Jessica, Eric, dan aku berkumpul bersama. Tidak tahu harus berbuat apa, hanya Stefan yang tampak tetap diam dan tenang. Dengan menyeringai di wajahnya, Kevin berteriak, "Wah, itu tidak terlalu pintar sekarang, kan? Jadi kami akan memindahkan kalian ke tempat baru sebelum kalian ditemukan." Tepat pada saat itu, Philip berlari ke kamarnya diikuti oleh beberapa polisi. "Mereka di sana! Itu mereka! Mereka mengurung kami di sini!" Kepala sekolah meluruskan dasinya, lalu dengan nada sopan berkata, "Oh, tolong. Ini salah paham. Aku kepala sekolah SMA Xavier Springs, dan mereka adalah siswa-siswa nakal yang sedang dalam masa skorsing. Kami menyelenggarakan program pendidikan khusus untuk mereka. Dan inilah guru mereka." Dia menunjuk ke arah Kevin. "Pembohong!" Aku berteriak. "Mereka hanya mengarang-arang alasan untuk menghukum kami dan menjebak kami di sini. Ada kamera tersembunyi dan kami tampil di acara TV reality show." "Abaikan dia. Dia punya, masalah mental. Dia akan melakukan apapun untuk keluar dari tahanan." Lalu dia menunjuk ke arah Gabriel. "Lihat petugas, bagaimana mungkin kami tidak mendapat perlakuan khusus untuk gadis agresif seperti itu? Bukan begitu?" Kami semua berteriak dan mencoba menjelaskan, namun kata-kata kami campur aduk. Satu-satunya yang tetap diam, tidak mengherankan, Stefan. Polisi mencari-cari bukti tapi tidak menemukan apapun. Mereka mengira kami hanyalah remaja nakal yang mencoba mendapatkan jaminan dari tahanan. Mereka hendak pergi ketika Stefan dengan tenang menghampiri mereka, mengeluarkan salah satu kamera yang kami temukan kemarin dari sakunya, dan memberikannya kepada mereka. Kemudian, Stefan masih tanpa kata-kata mengeluarkan perekam antik, menekan tombolnya, dan kami semua mendengar seluruh percakapan tentang acara TV dan ancaman kepala sekolah. Wow, kerja bagus, Stefan. Polisi langsung menangkap mereka, dan kami dibawa kembali ke keluarga kami, yang semuanya menangis bahagia saat kami kembali. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, SMA aku punya kepala sekolah baru, dan yang ini belum memberiku detensi. Belum. Mantan kepala sekolah dan Kevin serta seluruh krunya berada dalam masalah serius dengan polisi. Sepertinya mereka akan masuk penjara. Adapun kami berenam, ya, kami jadi sahabat yang tidak bisa dipatahkan. Philip mendapat beasiswa olahraga dan aku sangat bangga padanya. Dia juga memberitahu ayahnya bagaimana perasaannya dan mereka menyelesaikan masalah. Eric akhirnya membela diri sendiri di depan orang tuanya dan sekarang mereka berusaha untuk lebih bersikap santai. Dia juga punya pacar dan baru saja memenangkan peringkat pertama di Olimpiade Fisika Negara Bagian. Si kutu buku itu. Jessica dan Stefan resmi pacaran. Dan mereka tidak peduli dengan apa kata orang. Mereka sebenarnya sangat serasi. Tapi shh, jangan bilang pada mereka aku mengatakan itu. Gabriel memutuskan untuk meninggalkan kota ini dan belajar di sekolah asrama khusus perempuan. Dia bertemu dengan seorang gadis di sana bernama Claire. Dia terdengar sangat bahagia. Kami semua senang mendengarnya. Jadi, menurutku si Nona Galak punya sisi lembutnya. Dan aku berubah dari seorang gadis yang kesepian dan canggung menjadi memiliki 5 sahabat yang tidak terduga dan seorang pacar yang luar biasa. Ya, aku sekarang bersama Philip. Sepertinya kena skorsing tidaklah terlalu buruk. Bersulang. Aku baru saja menyelesaikan sip kerjaku dan sedang berjalan keluar dari kedai kopi untuk pulang. Ketika tiba-tiba aku mendengar suara berkata, "Hai, apa kamu Catherine Mill?" Apalagi? Aku sudah capek. Dengan enggan aku berbalik ke arah pemandangan yang hampir membuatku terlonjak. Berdiri di depanku adalah seorang gadis dengan wajah persis seperti milikku. Siapa? Siapa kamu? Aku tergagap. Aku merasa seperti sedang melihat sesuatu. Dia tersenyum padaku dan berkata, "Aku Tracy. Apakah dompet ini milikmu?" "Oh, wow, kamu menemukannya. Aku menjatuhkannya di pertandingan bisbol Seattle Mariners. Aku tidak pernah berpikir aku akan melihatnya lagi." "Benar. Kita bertemu di sana." Lalu Tracy mengeluarkan topi dan memakainya. "Tunggu dulu. Topi itu kelihatan familiar.
Begitu pula senyumannya. Apa kamu orang yang tidak sengaja kutabrak di stadion? Saat itu pasti aku menjatuhkan dompetku. Aku terlalu terburu-buru untuk mencapai tempat dudukku hingga aku menabrak Tracy. Saat itu dia memakai topi itu, dan yang kulihat hanyalah senyumannya. Tapi sekarang melihatnya berdiri di sini, rasanya seperti melihat ke cermin. Aku terus menatapnya saat dia berkata, "Ya, itu aku. Sebenarnya aku datang mencarimu bukan cuma untuk mengembalikan dompetmu, tapi karena aku butuh bantuan. Bisakah kita ngobrol sebentar?" Tentu. Ayo kembali ke dalam kafe. Bantuan apa yang mungkin dia inginkan? Ya, aku ingin mencari tahu. Catherine, aku akan mengatakannya secara langsung. Kita sangat mirip, ya kan? Aku ragu-ragu untuk berbicara, tapi aku tahu persis apa yang dia bicarakan. Dia kemudian melanjutkan. Maksudku, lihat kita. Kamu pada dasarnya adalah kembaranku. Karena itu, aku ingin meminta sesuatu. Kathy, aku berharap kamu menyamar sebagai aku. Aku akan membayarmu tentu saja. Aku akan membayarmu banyak. Sebelum aku sempat menjawab, Tracy memberikanku sebuah amplop dan menunjukkan foto beberapa orang yang berpenampilan sangat mewah. "Ini keluargaku," katanya. "Tunggu, apa? Ternyata mereka adalah bangsawan atau sejenisnya. Kakeknya pernah menjadi Earl di Inggris dan kemudian mereka pindah ke sini ke Washington. Mereka adalah apa yang kalian sebut sebagai keluarga bangsawan. Jadi, ya, sangat kaya. Pasti menyenangkan pikirku. Namun, hal itu membuat Tracy tercekik dan semua tugas yang timbul karena berasal dari keluarga bangsawan membuatnya gila. Ditambah lagi satu masalah kecil lainnya. Dia jatuh cinta dengan seorang pria yang pasti tidak akan disetujui oleh keluarganya karena dia berasal dari keluarga normal. Orang tuanya telah menjodohkannya dengan putra salah satu CEO terkaya di negara itu. Dan itulah yang membawa kita ke sini sekarang. Dia ingin memperkerjakanku untuk berpura-pura menjadi dirinya sehingga dia bisa bersama kekasihnya tanpa masalah. Aku tercengang. Bagaimana jika seseorang mengetahuinya? Aku bergumam dan mengembalikan amplop itu ke tangannya, mengatakan bahwa itu terlalu banyak uang. Tapi Tracy hanya tertawa. "Oh, ini baru pembayaran awal. Kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi. Tolong, aku mohon padamu. Coba pikirkan hal ini." Lalu dia menatapku dengan kesedihan dalam di matanya. Aku benar-benar merasa kasihan padanya. Tapi aku butuh waktu. Dan akan lebih baik jika aku meminta pendapat ibuku mengenai hal ini terlebih dahulu. Sejak aku masih kecil, aku selalu membicarakan banyak hal dengannya. Dialah satu-satunya keluarga yang aku punya. Dan satu-satunya keluarga yang bisa aku percayai dan andalkan. Ibu pasti tahu apa yang harus dilakukan. Saat aku sampai di rumah, aku menemukan ibuku menunggu di meja. Kami makan malam bersama dalam diam karena aku hampir tidak bisa fokus. Dia tahu ada sesuatu yang sedang terjadi. "Sayang, apa yang terjadi di tempat kerja?" Aku ragu-ragu, lalu menyerahkan foto keluarga Tracy padanya. Ibuku, seperti yang bisa kalian tebak, terkejut melihat betapa miripnya Tracy denganku. Jadi aku memberitahunya apa yang terjadi sebelumnya. Aku menjelaskan bahwa dia menawariku banyak uang untuk meniru dirinya. Tapi itu terasa berisiko. Aku berasumsi ibuku akan sangat menentang hal itu. Tapi yang dia katakan membuatku terkejut. Malang sekali gadis itu. Memang benar orang selalu mengatakan bahwa menjadi terlalu kaya tidak semenyenangkan kelihatannya. Tapi hey, sedikit uang ekstra di dompetmu tidak ada salahnya. Maksudku, kamu bisa pakai untuk membiayai latihan vokalmu. Dan pada saat yang sama, kamu akan membantu Tracy agar dia bisa bersama cinta sejatinya. Ya, menjadi penyanyi adalah impianku sejak lama. Tapi karena kesulitan uang, aku harus mengesampingkan cita-cita itu. Ibu benar. Inilah kesempatanku. Aku harus mengambilnya. Jadi aku menelpon Tracy untuk menandatangani kesepakatan. Dia sangat gembira tentang hal itu. Dan kami berencana bertemu keesokan harinya untuk mulai bersiap. Aku pikir aku hanya perlu mempelajari semua hal favoritnya dan mungkin meminjam beberapa pakaiannya agar aku tidak ketahuan. Tapi tidak, ada lebih dari itu. Sebagai permulaan, aku harus mengambil kelas tata krama. Apa kalian bisa percaya? Hari pertama, aku mendapat pelajaran cara berjalan yang benar. Mereka menaruh buku di kepalaku untuk memperbaiki postur tubuhku. Dan kemudian datanglah pelajaran elokusi untuk mengajariku bagaimana berbicara lebih jelas. Serius, apa ini semacam buku harian putri atau apa? Tapi bagian terbaiknya adalah lemari pakaiannya. Wow, pakaiannya sangat menarik. Nah, itulah yang memberiku dorongan untuk terjun ke kehidupan kerajaan sekarang. Semuanya berjalan baik sampai kami duduk untuk membahas semua hal yang kami suka dan tidak suka. Ketidaksukaannya mencapai sekitar 1 mil panjangnya. Ya ampun,
Tracy adalah gadis yang cerewet. Maksudku, siapa yang tidak suka pizza? Aku pada dasarnya hidup dari barang-barang itu. Ditambah lagi, dia adalah seorang vegan, bebas gluten, dan memiliki alergi kacang. Apa yang dia makan selama ini? Namun, terlepas dari itu, kami berhasil melewati minggu ini. Setiap pagi aku mengikuti kelas tata krama, yang sekarang mudah sekali. Aku benar-benar bisa melakukannya sebagai gadis kelas atas. Dan kemudian di sore hari aku ngobrol dengan Tracy dan mempelajari semua yang aku bisa tentang dia. Pada akhir minggu, kami telah menyiapkan segalanya dan siap untuk pertukaran. Jadi Tracy dan aku pergi keluar untuk merayakannya. "Catherine, lihat wajah kita," katanya sambil menyipitkan mata. Aku melihat lebih dekat layar ponsel dan harus mengakui, meski cukup identik, masih ada beberapa perbedaan di antara kami berdua. Tentu saja, tulang pipinya lebih menonjol dan hidungnya sedikit mancung. Tapi dengan sedikit riasan, aku bisa memperbaikinya, ya kan? Tapi Tracy tidak yakin. Dengar, menurutku kamu perlu menjalani operasi plastik. Tunggu, aku belum siap untuk semua itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, aku rasa itu tidak masalah karena itu hanya akan membuatku lebih cantik. Dan itu akan sangat membantu karir menyanyiku. Jadi, aku menjalani operasi. Tidak hanya hidung dan tulang pipi yang diperbaiki, tetapi mereka juga menambahkan tanda lahir di bahuku agar sama dengan yang dimiliki Tracy. Aku tampak seperti mumi Mesir dengan semua perban. Keluar dari ruang operasi. Tapi ketika tiba saatnya untuk melepasnya, aku kagum. Sedikit sentuhan saja sudah bisa membuatku terlihat luar biasa. Aku berputar-putar di depan cermin dengan memakai salah satu gaun mewah Tracy dan hanya tersenyum. Kami benar-benar akan melakukan ini. Tracy bahkan lebih bersemangat daripada aku. Dia menoleh ke arahku dan berkata, "Siap untuk pesta keluarga?" Oh wow, jadi misi pertamaku sudah tiba? Aku dengan gugup melihat ke arah Tracy dan dia hanya terkikik dan berkata, "Oh, jangan gugup, ini hanya pesta ulang tahun bayi sepupuku yang pertama. Bukan masalah besar, meski seluruh keluarga Thomas akan hadir di sana. Itulah keluarga yang akan kunikahi." Oke, sekarang aku semakin khawatir. Tracy menyuruhku untuk melakukan apa yang telah kupelajari di kelas. Adapun Thomas, dia memerintahkanku untuk mengabaikannya karena itulah yang biasanya dia lakukan. Dia sudah terbiasa dengan sikap dingin. Nah, saat aku tiba di pesta itu, aku merasa sangat kewalahan. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Rumah sepupunya pada dasarnya adalah sebuah istana dengan kepala pelayan dan tangga besar saat kalian masuk. Seperti di film, aku hampir harus mencubit diri sendiri bahwa aku ada di sana. Saat aku masuk, salah satu kepala pelayan memintaku untuk mengikutinya ke ruang perjamuan. Ruang perjamuan? Gila sekali. Ada lampu gantung kristal yang tergantung di setiap bagian langit-langit. Dan ruangan itu tampak seperti terbuat dari emas. Aku melihat ayah Tracy berdiri di tengah ruangan bersama pasangan muda dan seorang bayi. Itu pasti sepupu Tracy, dan bayinya jelas menjadi alasan diadakan pesta gila ini. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri dan berjalan ke arah mereka seperti yang diajarkan guru tata kramaku. Aku menyapa mereka dengan santai, dan sepertinya tidak ada yang merasakan sesuatu yang aneh. Bahkan ayah Tracy pun tidak. Namun, aku masih takut seseorang akan menyadarinya. Jadi, aku mengambil segelas minuman dan berdiri di sudut agar aman. Saat aku sedang mengutak-ngatik gelas dan berusaha untuk tidak melakukan kontak mata dengan siapapun, seorang pria mendatangiku dan mendentingkan gelasku. Oh boy, pria paling keren dan paling tampan yang pernah ada berdiri di sana sambil tersenyum ke arahku. Aku balas tersenyum padanya dengan sopan, berusaha untuk tidak tersipu malu dan kemudian aku sadar. Bukankah dia Thomas dan Tracy, pasangan yang bahagia? Tiba-tiba aku mendengar ayah Tracy dari jarak beberapa meter, berbicara ke arah kami. "Kalian berdua kelihatan serasi bersama. Bersikaplah baik padanya sekarang, Tracy, ya kan?" Yap, itu Thomas, tunangan yang sama sekali tidak disukai Tracy. Oke, jadi aku harus bersikap dingin terhadapnya. Kalau tidak, aku akan merusak segalanya untuk Tracy. Tapi sialnya, dia sangat tampan. Aku segera berjalan menuju meja pencuci mulut dan mulai mengisi mukaku dengan kue almond. Apa saja untuk mengalihkan perhatianku dari Thomas. Saat aku mengambil yang ketiga, aku mendengar Thomas berteriak. Dan saat berikutnya dia berlari ke arahku sambil berteriak, "Tracy, taruh! Ada kacang di dalamnya!" Aku menjatuhkan kue itu karena kaget. Benar, aku seharusnya alergi terhadap camilan lezat ini. Aku benar-benar lupa itu. Astaga. Aku berbalik dan melihat semua mata tertuju padaku. Ini adalah sebuah bencana. Aku seperti rusa di bawah lampu depan.
Tidak tahu harus berbuat apa lagi. Aku pura-pura pingsan. Thomas segera membawaku ke suatu tempat sementara yang lain memanggil dokter keluarga. Aku hanya mengintip ketika aku merasa seperti dibaringkan di tempat tidur. Dan wow, bahkan kamar tamu mereka pun cantik. Namun dokter segera melakukan pemeriksaan dan mengatakan bahwa aku baik-baik saja. Ya, tentu saja. Kemudian Thomas bergegas mendekat, memegang tanganku dan terus berkata, "Syukurlah kamu baik-baik saja, sayang." Sungguh, kenapa Tracy tidak menyukainya? Dia sangat manis. Dia menatapku dengan penuh kasih sayang. Tunggu, ke Tracy sebenarnya? Oh tidak, ini jadi aneh. Sepertinya aku memulai misi ini dengan langkah yang salah. Tapi kejadian pertama itu benar-benar membantuku menjadi lebih berhati-hati sehingga aku menjadi lebih baik dan lebih baik lagi dalam memerankan Tracy. Aku seperti agen rahasia yang akan dipanggil saat bertugas kapan saja. Kadang-kadang aku sebagai seorang putri, di lain waktu aku akan menunggu meja. Hidupku semakin sibuk, namun dalam beberapa hal jauh lebih menyenangkan. Lalu suatu hari, Tracy tiba-tiba muncul di depan rumahku, terlihat sangat berbunga-bunga. Aneh sekali. Biasanya dia hanya menghubungiku lewat telepon. Lalu dia berkata, "Kathy, aku punya misi besar untukmu." Saat dia duduk, dia meletakkan sebuah amplop yang menggelembung di atas meja dan berkata, "Kathy, sayang, aku butuh bantuan besar kali ini. Jadi, begini. Aku dan Arnold akan pergi ke Asia selama sebulan. Dan, aku ingin tahu apakah kamu bisa pindah ke rumahku dan melindungiku?" Aku kaget. "Sebulan? Itu waktu yang cukup lama. Maksudku, aku pasti akan ketahuan." Oh, aku tidak yakin, Tracy. Aku mencoba menghindari kontak matanya, tetapi dia terus memohon dan tampak seperti dia akan menangis. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Teman-teman, tolong beri aku saran. Dan pantau terus. Aku akan segera kembali dengan bagian 2 untuk kisah selanjutnya. Duh, kenapa aku punya perasaan tidak enak tentang semua ini? Di bagian 1 ceritaku, aku bertemu dengan kembaranku, Tracy, yang kebetulan berasal dari keluarga super kaya dan berdarah bangsawan. Kami membuat kesepakatan di mana aku menjadi pemeran pengganti untuk menggantikannya di pesta kerajaan yang membosankan, sehingga dia bisa bebas bersama belahan jiwanya yang tidak disetujui keluarganya. Ini seperti pekerjaan paruh waktu yang membantuku mendapatkan uang tambahan untuk mengejar impianku menjadi seorang penyanyi. Namun suatu saat, Tracy datang dan memintaku untuk pindah ke rumahnya dan memainkan akting putri ini selama sebulan penuh saat dia pergi ke Asia bersama pacarnya. Itu memerlukan pemikiran serius. Bagaimana aku bisa terus melakukan ini 24/7? Aku sudah bisa melihat diriku menjadi sangat aneh. Merasakan keraguan-raguanku, Tracy memohon lagi. "Tolong, aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Ini akan sangat berarti bagiku dan Arnold. Kamu bisa melakukannya, Kathy. Kami percaya padamu." Dia menatapku dengan mata anak anjing yang besar itu. Oh tidak, apa yang harus dilakukan? Tepat pada saat itu, ibuku keluar dari dapur dan berkata, "Sejauh ini kamu sudah melakukan pekerjaan yang baik, sayang. Aku yakin kamu akan berhasil kali ini juga. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja." Ya, aku tidak bisa mengatakan tidak sekarang. Jadi, aku memberi Tracy anggukan yang membuatnya berteriak bahagia. "Hore! Kamu telah membuat hariku menyenangkan. Besok, jam 3 sore, aku akan menunggumu." Lalu dia menyeringai pada ibuku. "Terima kasih, Nyonya Mil." Jadi, aku pindah keesokan harinya. Hanya ada aku dan ayah Tracy yang tinggal di rumah luar biasa ini. Ya, begitu juga dengan kepala pelayan mereka dan lusinan pembantu rumah tangga. Kalian pasti mengerti gambarannya. Untungnya, ayah Tracy jarang ada di rumah, jadi pada dasarnya aku punya tempat sendirian. Sungguh menyenangkan. Aku tidak perlu mengangkat satu jari pun. Jika aku ingin segelas minuman, aku cukup membunyikan bel, dan minuman siap bahkan sebelum aku sempat membunyikan belnya. Suatu hari aku ingin makan makanan Meksiko, dan mereka benar-benar menerbangkan salah satu koki top Meksiko hanya untuk membuatkanku burrito. Aku benar-benar bisa terbiasa dengan semua hal berdarah bangsawan ini. Namun, ada beberapa momen di mana aku benar-benar melakukan kesalahan. Suatu saat, ayah Tracy sedang libur, jadi kami makan malam bersama. Aku sangat gugup, hingga aku benar-benar lupa bahwa Tracy adalah seorang kidal, dan ayahnya langsung menyadarinya. "Anak manis, sejak kapan kamu makan dengan tangan kananmu?" Aku tergagap saat mencoba mengarang sesuatu. Baru-baru ini aku melihat beberapa penelitian mengatakan aku harus mulai menggunakan tangan kananku untuk melatih otak kiriku juga."
Hanya bereksperimen, Ayah. Phew, hampir saja. Tapi itu tidak berhenti di situ. Doris, pengurus rumah tangga, suatu hari datang ke kamarku dan bercanda. Tracy, kapan kamu jadi sangat rapi? Kalau aku tidak tahu apa-apa, menurutku kamu telah digantikan oleh saudara kembar rahasia atau semacamnya. Aku benar-benar membeku, berusaha untuk tidak memberitahu Doris bahwa dia baru saja melakukan kesalahan besar. Aku menertawakannya. Oh, Doris, jangan konyol. Ini aku. Coba cek tanda lahirku. Aku agak bosan dan hanya berpikir aku bisa membersihkannya sedikit. Tapi itu lebih membosankan lagi. Sekarang semuanya milikmu. Aku menyerahkan selimutku yang terbuka padanya dan dengan cepat meninggalkan ruangan. Setiap kejadian seperti itu mengingatkanku untuk lebih berhati-hati. Tapi selain itu, kehidupan baruku penuh dengan hal-hal indah. Terutama ketika aku memiliki Thomas di sisiku. Awalnya aku mencoba bersikap sedingin mungkin terhadapnya. Seperti biasanya Tracy memperlakukan tunangannya ini. Tapi coba jelaskan padaku, bagaimana aku bisa mengabaikan pria sempurna seperti itu? Dia sering datang mengunjungiku atau mengajakku ke berbagai tempat. Dia selalu memberiku semua rasa deg-degan ini dengan pesona dan sikap anggunnya. Dan tidak lama kemudian aku menyadari bahwa aku mempunyai perasaan padanya. Aku tidak bisa menahannya. Dia membuatku sangat bahagia. Suatu malam, daripada mengadakan kencan makan malam 8 menu yang mewah, aku menyarankan agar kami mencoba sesuatu yang lebih santai. Jadi kami pergi bermain bowling dan membeli burger. Kami bersenang-senang, dan pada satu titik dia meraih tanganku dan berkata, "Terima kasih telah membuka hatimu kepadaku dan memberiku kesempatan untuk menjadi laki-lakimu," sambil memasangkan cincin kaleng soda di jariku. Ayo, siapa yang tidak akan luluh dengan hal itu? Dan ketika dia mengantarku pulang, dia membungkuk untuk menciumku. Ya Tuhan, jantungku berdebar kencang saat aku keluar dari mobil. Lalu dia berkata, "Selamat malam sayangku Tracy." Tiba-tiba, kenyataan runtuh. Aku mengalami delusi. Tracy lah yang dicintai Thomas, bukan aku, bukan Katie tua yang miskin ini. Tapi sekarang sudah terlambat. Aku terlalu terbawa oleh perasaanku sendiri, sehingga aku tidak menyadari bagaimana perilakuku terhadap Thomas telah dianggap sebagai lampu hijau. Kedua keluarga sangat senang bahwa Tracy akhirnya menunjukkan beberapa sinyal positif terhadap hubungan ini. Bahwa mereka segera mulai merencanakan pernikahan. Tanggalnya ditetapkan 2 minggu kemudian. Lalu rencananya kami akan pindah ke Singapura untuk pekerjaan Thomas. Aku sangat terkejut melihat betapa cepatnya segala sesuatunya terjadi. Ini adalah bencana. Aku menelpon Tracy dan menceritakan segalanya padanya. Dia juga ketakutan dan menyuruhku untuk tetap tenang dan menunggunya. Dia akan kembali sebelum hari pernikahan untuk menghentikannya. Ya, hari pernikahan sudah dekat dan masih belum ada tanda-tanda keberadaan Tracy. Aku benar-benar panik sekarang. Dan bagian terburuknya adalah aku tidak bisa menghubunginya. Ponselnya mati. Tidak tahu harus berbuat apa. Aku menangis kepada ibuku melalui telepon. Jadi dia mencoba menenangkanku. Sayang, menurutku jika kamu pergi sekarang, kamu akan mengacaukan segalanya. Jika keluarga Tracy mengetahuinya, kalian berdua akan mendapat masalah. Bertahanlah sebentar lagi. Aku yakin dia akan kembali dan semuanya akan baik-baik saja. Tapi itu berarti aku harus menjalani pernikahan dan kemudian pindah ke Singapura bersamanya. Aku tidak bisa melakukan itu, Ibu. Kenapa tidak, sayang? Aku tahu kamu mencintainya. Dan sejauh ini belum ada yang melihat perbedaan di antara kalian berdua. Teruslah berpura-pura untuk saat ini, oke? Jadi itulah yang aku lakukan. Aku terus berpura-pura. Sementara semua orang mempersiapkan pernikahan tahun ini, aku mondar-mandir menunggu Tracy kembali. Suatu hari aku sedang berada di taman, mencoba menenangkan pikiranku ketika seseorang mendekatiku. Dia tampak begitu akrab dan aku bertanya-tanya apakah itu Arnold, pacar Tracy. Tapi apa yang dia lakukan di sini? Dia memintaku untuk mengikutinya sehingga tidak ada yang melihat kami. Dan kemudian dia tampak marah dan berkata, "Tracy, kenapa tidak memberitahuku kamu sudah kembali? Aku sangat khawatir saat kamu menghilang seperti itu." Hah? Bukankah Tracy seharusnya bersamanya? Arnold, tenanglah. Aku bukan Tracy, aku Katie. Tapi Tracy sudah menghilang? Aku juga belum bisa menghubunginya dan aku sangat khawatir. Oh, hai Katie. Astaga, kalian berdua mirip sekali. Arnold tampak kecewa. Ngomong-ngomong, kami kembali beberapa hari yang lalu dan dia ingin mampir ke rumah ibumu untuk memberinya beberapa hadiah. Setelah itu aku tidak melihatnya lagi sejak itu. Itu aneh. Ibuku pasti akan bilang kalau dia mampir. Ya, aku sudah menanyakannya tapi dia juga belum melihat Tracy. Katie,
Kita harus menemukannya. Jadi aku segera membatalkan fitting gaun pengantinku dan pergi bersama Arnold ke rumahku. "Hai Bu, ini aku," seruku. Tapi tidak ada jawaban. Kami mencari di seluruh rumah tetapi tidak dapat menemukannya dimanapun. Kemudian ketika kami melewati kamarku, aku bisa mendengar seseorang di dalam dan pintunya terkunci. Aneh sekali. Jadi aku bergegas mengambil kunci cadangan untuk membukanya dan mendapat ketakutan dalam hidupku. Tracy sedang duduk di tempat tidurku. Aku hampir berteriak, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Tracy tampak kaget melihat kami seperti saat kami melihatnya. "Aku tidak tahu kenapa ibumu mengurungku di sini. Tapi jangan khawatir, dia tidak menyakitiku. Aku diberi makan dengan baik dan aku punya Netflix, jadi tidak semuanya buruk." "Tidak mungkin. Ibuku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Dia adalah wanita paling manis. Dan ini sangat di luar karakternya." Lalu aku mendengar langkah kaki di tangga. Itu ibuku. Aku berteriak, "Bu, bisakah kamu menjelaskannya apa yang sedang terjadi di sini?" Dia menatapku dan tergagap. Aku berencana menahannya di sini beberapa hari. Sampai kamu menikah dengan Thomas dan terbang ke Singapura bersamanya." "Apa kamu gila? Apakah kamu ingin mencuri hidupnya?" "Tidak sayang, itu bukan mencuri. Itu seharusnya menjadi hidupmu. Maksudku, kenapa dia tidak mengenali putrinya sendiri?" Setelah itu, dia menangis dan jatuh ke lantai. Arnold bergegas membantunya berdiri dan berkata, "Apa maksudmu putrinya sendiri?" Dan saat itulah ibuku memberitahuku bahwa Tracy sebenarnya adalah saudara tiriku. "Apa? Jadi ayah Tracy adalah ayahku juga?" Ternyata, saat ibuku hamil, keluarga ayah Tracy tidak menyetujuinya karena ibuku hanyalah orang normal. Jadi mereka membayarnya untuk pindah ke kota lain dan menjauh dari ayahku. Tapi yang lebih buruk lagi adalah ayahku bahkan tidak berusaha mencari kami setelah itu. Bahkan, beberapa bulan kemudian, dia sudah menikah dengan ibu Tracy yang berasal dari keluarga kaya. Baik Tracy maupun aku berdiri di sana dengan sangat kaget. Pantas saja kami terlihat sangat mirip. "Jadi, kamu adikku?" Aku terkesiap menatap Tracy dengan mata terbelalak. "Serius? Ayah melakukan itu? Sungguh pria yang egois dan sombong. Aku malu berhubungan dengannya. Aku akan menceramahinya. Kebenaran perlu diungkapkan." "Tidak, Tracy tunggu. Jangan lakukan itu," teriak ibuku. "Maaf, tapi aku harus melakukannya. Aku tak bisa mempermainkan permainan ini lagi. Aku punya rencana." Saat itu, Tracy pergi dan Arnold mengejarnya. Ini dia, aku pikir. Dan akhirnya, hari pernikahan Thomas dan Tracy pun tiba. Ayah, ibuku, dan Arnold muncul dengan menyamar. Ketika pendeta meminta mereka berdua mengatakan aku bersedia, Thomas segera mengatakannya. Namun Tracy berhenti. Seluruh gereja menahan nafas menunggu dia mengatakan aku bersedia. Tapi itu tak keluar dari mulutnya. Sebaliknya dia berkata, "Aku tidak bisa melakukan ini, Thomas. Maafkan aku." Saat itulah Arnold muncul dan Tracy berlari ke arahnya dan memegang tangannya. "Orang ini, dia adalah cinta sejati dalam hidupku." Tentu saja ayah Tracy sangat marah. Dia bangkit dari tempat duduknya dan berteriak di depan semua orang. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Dan saat itulah aku merasa sangat bangga pada Tracy. Dia berkata, "Aku tidak mencintai Thomas, ayah, dan dia pantas bersama seseorang yang benar-benar mencintainya. Itulah arti pernikahan, kan? Harus berdasarkan cinta, bukan status atau uang. Lagi pula, aku tidak ingin menyakiti seseorang seperti yang kamu lakukan." "Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang aku sakiti?" Dia tampak terkejut. Ibuku, Ibu Kathy, dan Kathy sendiri juga." Tracy menunjuk ke arahku dan ibuku. Semua orang di gereja tersentak ketika mereka melihat dari Tracy ke aku dan kembali lagi. Kami benar-benar identik. Dia tampak seperti akan pingsan saat melihat ibuku. Lalu dengan tangan gemetar, dia menunjuk ke arahku dan berkata, "Dan siapa ini?" Ibuku berjalan ke arahnya dan berkata, "Ini Kathy, putrimu, yang kamu tinggalkan." Wow, aku tidak menyangka ibuku mengatakannya. Sejujurnya, ketegangan di udara sungguh gila. Orang-orang mulai berbisik dan berjalan terseok-seok di tempat duduk mereka. Saat itulah Thomas berkata, "Jadi, siapa di antara kalian yang Tracy?" Aku memutuskan inilah saatnya aku angkat bicara.
Aku bukan Tracy. Aku Kathy. Aku telah menggantikannya selama sebulan terakhir. Aku minta maaf karena telah berbohong padamu selama ini. Aku bahkan tidak bisa menatap matanya saat aku meletakkan cincin soda yang sangat berarti bagiku di tangannya. Thomas tampak sangat kecewa dan pergi. Aku mengejarnya, mencoba menghentikannya tetapi dia tidak peduli. Saat aku tersandung dan jatuh ke tanah, dia berbalik dan berkata, "Kenapa kamu melakukan ini? Memberiku harapan palsu? Dan untuk apa? Sejujurnya, akan lebih baik jika kamu memperlakukanku seperti Tracy si Ratu Es. Maafkan aku, Thomas. Aku tidak ingin menyakitimu. Perasaanku padamu nyata." Aku mulai menangis. "Kau egois sekali, Tracy." "Oh, tidak. Tunggu. Maksudku, Kathy." Lalu dia pergi. Pada akhirnya, pernikahan itu jelas dibatalkan. Ayah Tracy, atau haruskah aku katakan ayah kami, tidak punya pilihan selain menerima hubungan Tracy dan Arnold. Aku sangat bahagia untuk mereka berdua. Ayah tentunya juga meminta maaf kepadaku dan ibu, bahkan menawariku untuk datang dan tinggal bersama mereka. Namun, aku menolaknya. Aku tidak akan meninggalkan ibuku. Namun, aku menerima tawarannya untuk membiayai pelatihan vokalku. Setidaknya aku bisa mewujudkan impianku yang satu ini. Karena aku ragu bisa mewujudkan impianku yang lain. Impianku untuk bertemu Thomas lagi. Aku patah hati. Tetap saja, aku harus melanjutkan hidup. Mungkin aku akan bertemu orang lain. Tak lama kemudian, tiba waktunya untuk lulus dari pelatihan vokal semester pertamaku. Dan aku akan menampilkan penampilan solo pertamaku di hadapan penonton. Aku sangat gugup, tapi aku bernyanyi dengan sepenuh hati. Dan setelah itu ketika aku meninggalkan teater, seseorang berlari ke arahku dengan karangan bunga raksasa. Luar biasa. Itu Thomas. Aku menangis dan dia berkata, "Hai Kathy, aku Thomas. Senang bertemu denganmu." Hal itu membuatku tersenyum lebar. Lalu aku berlari ke pelukannya sambil berkata, "Senang sekali mendengar kamu memanggilku dengan nama asliku." "Ya, aku Kathy. Aku tahu kita baru saja bertemu, tapi maukah kamu menjadi pacarku?" Dan kalian bisa menebaknya. Sisanya kini tinggal sejarah. Kami sedang merencanakan pernikahan kami. Kali ini sebenarnya. Dan sejujurnya aku tidak pernah sebahagia ini. Ponselku berbunyi bip dan ada pesan baru. "Emma, ada yang harus kulakukan di dekat sini. Jadi ayo kita ketemuan di sana. Sampai jumpa." Itu dari Tony, teman masa kecilku dari panti asuhan di Missouri. Yap, benar sekali. Aku berakhir di panti asuhan setelah ibuku meninggal dunia saat aku baru berumur 4 tahun. Namun keadaan menjadi lebih buruk lagi bagi Tony dan dia. Mereka ditinggalkan di luar pintu panti asuhan tanpa ada yang mengetahui siapa orang tua mereka. Dan sekarang disinilah aku, dalam perjalanan mengunjungi makamnya sebagai peringatan kematiannya hari ini. Waktu berlalu sangat cepat. Aku hampir tidak percaya sudah 10 tahun berlalu. Aku membeli beberapa bunga lalu pergi ke kuburan. Tony sudah ada di sana menungguku. Aku tersenyum dan melambai, tapi hatiku terasa berat. Dulu ketika kami berusia 14 tahun, kami sangat dekat. Tony, Thomas, dan aku. Aku diam-diam punya perasaan ke Thomas, tapi aku tidak pernah punya kesempatan untuk memberitahunya. Semua terjadi begitu cepat pada hari itu. Kami masih anak-anak, muda dan bodoh, kami menyelinap keluar untuk bermain di tepi sungai. 1 menit kami saling bermain air di sungai. Tidak lama setelahnya, Thomas terbawa arus. Aku mencoba menyelamatkannya, tapi Tony menarikku kembali ke tepian. Bahkan memikirkannya sekarang, aku masih tidak bisa menahan tangisku. "Jangan menangis, Em. Aku selalu ada untukmu, dan aku tahu dia juga akan selalu ada di sisimu." Jauh di lubuk hati, aku tahu Tony selalu mempunyai perasaan terhadapku, tapi aku tidak merasakan hal yang sama. Setelah itu, Tony mengantarku pulang. Melihat wajahku yang kelelahan, dia berkata sebelum aku masuk ke dalam, "Tidurlah yang nyenyak, Em. Ingat, kita ada wawancara besok." Astaga, aku hampir lupa. Tony mungkin mengira aku adalah karyawan terburuk yang pernah ada. Dan ya, kalian bisa menebaknya. Tony adalah bosku. Setelah bertahun-tahun di panti asuhan, dia diadopsi oleh keluarga super cerdas yang menginspirasinya untuk berusaha menjadi seseorang yang penting. Dan dia akhirnya membangun sebuah perusahaan startup makanan. Bagaimanapun, keesokan paginya, meski masih merasa lelah, aku tidak punya pilihan selain tetap memasang wajah berani untuk berangkat kerja. Ada tim pemasaran yang harus dipimpin. Tapi saat aku berjalan ke lobi,
Seorang pria menabrakku. Dia membantuku berdiri dan dengan panik meminta maaf, menjelaskan bahwa dia sedang terburu-buru. Aku mendongak dan hendak mengomelinya, tapi tunggu. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Sebenarnya, dia terlihat persis seperti... Apa itu kamu? Kamu... Aku tergagap. Tapi aku bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatku, karena dia bergegas masuk ke dalam lift dan pintunya telah tertutup. Aku pasti telah melihat sesuatu. Sejujurnya, sepanjang wawancara aku hampir tidak bisa berkonsentrasi. Mungkinkah ada dua orang yang terlihat serupa di muka bumi ini? Aku melamun ketika pelamar berikutnya datang. Dan itu adalah dia. Baik Tony dan aku menatap dengan kaget. Dia adalah kembaran Thomas. Tapi itu tidak mungkin. Maksudku, Thomas sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kami berdua terlalu kaget untuk mengatakan apapun sampai suaranya memecah keheningan. Hai, aku Dustin dan aku di sini untuk wawancara untuk posisi pemasaran. Aku memandang Tony dan dia tampak sama bingungnya denganku. Tapi, ya, itu bukan Thomas. Orang ini berasal dari Illinois dan bahkan belum pernah ke Missouri. Oke, jadi inilah gambaran Thomas. Cukup masuk akal. Wawancara berjalan dengan baik, dan meskipun dia sedikit arogan, dia tahu apa yang dia lakukan, jadi kami mempekerjakannya. Saat aku keluar ruangan, anehnya, Dustin masih menungguku di luar. Dia menawarkan untuk mentraktirku makan siang sebagai permintaan maaf sebelumnya. Aku setuju, karena aku sangat ingin menanyakan lebih banyak pertanyaan kepadanya. Saat makan siang, aku terus bercerita tentang panti asuhan, beberapa hobi Thomas, dan hal-hal yang dibencinya. Tapi Dustin bahkan tidak mengedipkan mata. Aku kecewa, karena aku sangat berharap Dustin benar-benar menjadi Thomas. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Aku tidak bisa berhenti memikirkan Dustin. Ini konyol, tapi aku masih mempunyai perasaan yang kuat bahwa dia benar-benar kekasih masa kecilku. Tiba-tiba, aku mendapat pesan dari Tony. Aku melihatmu jalan-jalan dengan Dustin. Sadar, Em, dia bukan Thomas. Aku tidak mau mendengarnya. Keesokan harinya, aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari Dustin. Saat makan siang, aku melihat dia menaruh madu pada semangkanya, dan aku merinding. Itulah yang biasa dilakukan Thomas. Ya ampun, aku berseru. Aku kemudian memberitahu Tony apa yang baru saja aku lihat setelah dia duduk, tapi dia hanya tertawa dan berkata, "Sejujurnya, banyak orang yang melakukan itu. Apa menurutmu Thomas kita bisa sesombong itu?" Melihat aku masih tidak terpengaruh, dia melanjutkan. Tetapi jika kamu masih ingin memeriksanya, beri saja dia buah persik. Segala hal bisa berubah, tapi alergi tidak, kan? OMG, Tony jenius. Dia mungkin hanya bercanda, tapi aku sangat serius. Jadi, keesokan harinya aku membelikan Dustin pai buah persik untuk menyebutnya di tim. Tetapi yang mengagetkanku, dia memakannya dengan senang hati dan tampak baik-baik saja. Oke, jelas aku harus melupakan ini. Dia bukan Thomas. Selesai. Tapi andai saja segalanya sesederhana itu, dan meskipun aku tahu Dustin bukan Thomas, aku tetap merasa tertarik padanya. Dia cerdas dan manis, dan sangat menyenangkan berada di dekatnya. Akhirnya, kami mulai jalan-jalan dan menjadi sangat dekat. Kami sebenarnya tidak mengumumkan sesuatu secara resmi, tapi kami sudah pacaran secara sederhana. Namun, mustahil menyembunyikan sesuatu dari Tony. Suatu kali perusahaan kami mengadakan akhir pekan kebersamaan tim, dan kami mengadakan kompetisi tenis. Kami harus berpasangan, jadi jelas aku akan memilih Dustin. Tapi saat kami akan mendaftar, Tony datang memintaku menjadi rekannya juga. Ya Tuhan, itu sangat canggung. Kemudian Tony berkata dengan nada yang sangat merajuk. Baiklah, bagaimana kalau kita mengadakan sedikit kompetisi? Pemenangnya akan berpasangan dengan Emma. Maka mereka mengadakan lomba renang. Itu sangat memalukan. Aku tahu Dustin tidak bisa berenang, jadi aku mulai panik, tetapi dia tetap masuk ke dalam kolam. Jelas Tony menang. Tapi siapa peduli? Dia bertingkah seperti anak kecil. Aku bergegas membantu Dustin yang terbatuk-batuk dan tersedak air. Dan pada saat itu, aku menyadari bahwa aku sangat jatuh cinta padanya. Namun sejak itu, ada rumor di perusahaan bahwa Dustin hanya menggodaku untuk dipromosikan. Suatu pagi, kami sedang berjalan melewati lobi bersama-sama ketika dua gadis mulai berbisik-bisik tentang kami. Jadi Dustin meraih tanganku dan langsung menghampiri gadis-gadis berkata, "Aku sayang Emma, apa yang salah dengan itu?" Ayo beritahu aku, lanjutkan." Tepat pada saat itu, Tony muncul dan bertanya apakah dia bisa bicara dengan Dustin di kantornya. Aku sangat gugup.
Sekarang semua orang tahu kami dalam cinta segitiga yang aneh, dan aku tidak menyukainya sedikit pun. Kemudian salah satu kolegaku mendengar Tony memberitahu Dustin bahwa jika dia tidak meninggalkanku sendirian, dia akan dipecat. Aku tidak percaya. Aku segera pergi menemui Tony. Bahkan sebelum aku sempat menghadapinya, dia berkata, "Ya, itu benar. Aku minta gadis-gadis itu memulai rumor tersebut, dan aku juga meminta si brengsek itu menyerah padamu. Itu aku. Aku melakukan semuanya. Aku hanya tidak mengerti, Em. Kenapa aku tidak pernah cukup baik untukmu?" "Tony, tunggu. Sudah 10 tahun. Kenapa kamu tidak memberiku kesempatan? Kenapa kamu tidak bisa melepaskan Thomas? Seorang pria yang mirip dengannya sedang naik daun dan kamu benar-benar melupakanku. Dia seorang pecundang dibandingkan Thomas. Jangan berani-berani menyebut dia pecundang." Aku bilang. "Lihat, pada akhirnya kamu tetap hanya peduli padanya. Bukan aku." Tony berteriak, lalu pergi. Aku benci berada dalam situasi ini. Di satu sisi, aku sangat menyukai Dustin. Tapi Tony bukan hanya penyelamat hidupku, tapi juga sahabatku yang selalu berada di sisiku dalam suka dan duka. Sungguh dilema. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk mengambil sedikit jarak dari Dustin, hanya sampai keadaan menjadi tenang. Mungkin dengan begitu rumor tersebut akan berhenti, dan orang-orang akan berhenti bersikap negatif terhadapnya. Namun, hal itu tidak terjadi. Soalnya, produk baru kita yang bahkan belum dirilis, tiba-tiba muncul di website pesaing langsung kita. Pasti ada yang membocorkan file rahasia itu. Tapi siapa? Investigasi dibuka dan semua komputer kami diperiksa. Kalian mungkin tidak akan mempercayainya. Tetapi tim TI berhasil memulihkan email terhapus yang dikirimkan ke pesaing kami dari kotak keluar Dustin. Dustin membantahnya dan meminta untuk memeriksa CCTV. Begitulah cara kami menangkap Mike, salah satu karyawan senior kami, di depan komputer Dustin yang sedang melakukan sesuatu secara diam-diam. Dan tidak disangka, dia akan menyalahkan Dustin. Setelah kebenaran terungkap, aku menghampiri Dustin. Tapi dia tampak marah saat berkata, "Kamu pikir aku juga pria brengsek kan? Itu sebabnya kamu bersikap dingin padaku." Ku bilang padanya aku tidak pernah percaya dia melakukannya. Lalu aku meraih tangannya. "Maafkan aku, hanya saja aku sudah melalui beberapa hal." Lalu kami berpelukan. Astaga, aku sangat merindukannya. Tapi dramanya tidak berakhir di situ. Kebocoran informasi telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan kami. Kami mengadakan ribuan meeting dan tekanan yang tidak nyata. Merasa sangat kecewa, aku naik ke atap untuk mencari udara segar. Tiba-tiba aku mendengar suara Dustin di suatu tempat. Dia sedang menelpon seseorang untuk membicarakan rencana mencuri produk perusahaan kami. Mustahil! Tanpa berpikir panjang, aku menerjang dan mengambil ponselnya untuk melihat dengan siapa dia berbicara. Mike? OMG! Apa mereka mata-mata perusahaan musuh sejak awal? Aku sangat marah. Tapi sebenarnya lebih kecewa. Jadi aku memintanya untuk mengundurkan diri dan menjauh dari pandanganku. Aku tahu aku seharusnya mengungkapkannya ke seluruh perusahaan daripada membiarkannya pergi begitu saja. Tapi kurasa hatiku tidak sanggup melakukan itu. Aku merasa sangat tidak enak, terutama terhadap Tony, sahabatku yang selalu berada di sisiku saat aku sibuk mengejar si brengsek itu. Aku kehilangan kontak dengan Dustin setelah itu, dan aku hampir tidak punya waktu untuk memikirkannya karena perusahaan kami berada di ambang kebangkrutan. Namun suatu hari aku mendapat telepon darinya, diikuti dengan pesan yang mengatakan, "Tolong jangan abaikan aku, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu." Jadi kami bertemu keesokan harinya di kedai kopi, dan begitu aku melihatnya aku berkata, "Dengar Dustin, aku sudah muak dengan semua kebohonganmu. Tolong langsung saja ke intinya." Kemudian dia menjawab, "Emma, kuakui bahwa aku datang bekerja di perusahaanmu hanya untuk mencuri ide-idemu. Tapi melihatmu dan Tony setelah bertahun-tahun dan jatuh cinta lagi padamu, ya, itu bukan bagian dari rencanaku." Aku bingung. "Setelah bertahun-tahun, apa yang kau bicarakan?" Lalu dia menunjukkan padaku pergelangan tangannya dan dia memakai gelang persahabatan. "Ingat ini? Kau berikan padaku pada hari ulang tahunku 10 tahun yang lalu." Ya ampun. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak dapat mempercayai mataku. Aku telah memberikan ini kepada Thomas. Tapi kenapa? Tapi buah persiknya? Lanjutku. Dia hanya tertawa dan berkata, "Aku mendengar rencana kalian, jadi aku memastikan untuk meminum obat alergi sebelumnya." Kemudian dia menjelaskan bahwa dia adalah Thomas, dan dia cukup beruntung masih bisa selamat hari itu di sungai. Ada sebuah keluarga yang sedang berada di sungai mencari putra mereka yang tenggelam. Namun bukannya menemukannya,
mereka malah menemukan Thomas. Jadi mereka mengadopsinya dan mengubah namanya menjadi nama putra mereka, Dustin. Ini gila. Inilah Thomas, tepat di hadapanku, setelah bertahun-tahun. Dan coba tebak, ayah angkatnya adalah direktur perusahaan saingan kami. Jadi dia meminta Dustin, atau harus aku katakan Thomas, untuk datang dan menyusup ke perusahaan kami. Thomas terus meminta maaf atas hal itu, mengatakan betapa hal itu telah menyiksanya, dan bahwa dia hanya merindukanku dan harus mengatakan yang sebenarnya. Kepalaku berputar. Ini semua keterlaluan. Aku perlu waktu sejenak untuk memikirkan semuanya. Namun pada akhirnya, kami memutuskan bahwa dia dapat membantu perusahaan kami dengan mengunggah postingan untuk mengungkap kebenaran. Tentu saja begitu Tony mendengar tentang itu semua, dia sangat marah. Dia kebanyakan marah padaku karena aku melindungi Thomas. Dia bahkan berhenti berbicara denganku untuk sementara waktu. Namun, selain itu, setelah postingan Thomas, segalanya menjadi lebih baik bagi perusahaan kami. Kami dapat meluncurkan produk baru sesuai jadwal dan dia bahkan menyumbangkan sejumlah modal untuk membantu proyek kami berikutnya. Sekarang perusahaan kami masih jadi rival, tapi setidaknya sekarang persaingannya sehat. Adapun Tony dan aku, kami akhirnya berbaikan. Dia datang menemuiku suatu hari sepulang kerja dan berkata, aku minta maaf atas sikapku yang kekanak-kanakan. Aku hanya iri padamu dan Thomas. Aku terlalu egois untuk mempertimbangkan perasaanmu. Tapi, kamu dan Thomas, aku ingin kalian bersama. Kalian berdua diciptakan untuk satu sama lain. Aku tidak bisa berhenti menangis saat dia mengatakan itu. Itu sangat berarti bagiku. Dan coba tebak, sudah setahun penuh sejak Thomas kembali ke kehidupan kami. Dan kami bertiga kembali menjadi sahabat. Oh, dan aku mungkin harus menambahkan bahwa Thomas dan aku sudah bertunangan. Kami sangat senang. Dan kami bahkan membuka panti asuhan bersama untuk anak-anak tunawisma seperti kami. Aku sudah melewati banyak fase. Akhirnya aku menemukan kedamaian hidup. Aku kira semuanya berakhir indah. Hei, pria yang di sana baru saja menanyakan informasimu, kata bartender itu, yang membuatku menengok dan melihat sekeliling. Oh, dia sudah pergi. Seperti yang kalian bisa lihat, aku masih duduk di sebuah bar di resort bintang 5. Tidak, aku bukan orang kaya, melainkan ku ambil semua tabunganku dan putuskan untuk membelanjakannya untuk nikmati setiap hari yang tersisa dalam hidupku. Ini semua bermula beberapa bulan lalu. Aku mengalami sakit dan kelelahan secara konstan. Aku menyalahkan stres pekerjaan, tapi gejala yang kualami semakin parah. Akhirnya aku ke dokter dan duduk di sana, terkejut luar biasa saat ku dengar kata kanker dan progresif. Beberapa minggu kemudian adalah serangkaian janji temu dan perawatan rumah sakit. Ku jalani kemo dan rambut panjangku yang indah jadi rontok. Aku merasa lelah dan tak berdaya sepanjang waktu. Cukup sudah. Ku hentikan kemoterapi, keluar dari pekerjaanku, dan memutuskan untuk menikmati sedikit waktuku yang tersisa. Pantai Hawaii sangatlah indah. Kemudian tiba-tiba seseorang berjalan menabrakku. Minumannya membuatku basah. Aku mendengarnya berkata, "Ya Tuhan, aku sangat menyesal." Oh hei, kau gadis yang duduk di bar sendiri tadi. Aku mendongak ke atas, dan wah, dia tampan. Aku menggelengkan kepala dan menekankan kalau itu adalah salahku karena tak memperhatikan jalan. Setelahnya dia ikut aku berjalan-jalan dan kami mulai mengobrol. Oh, ngomong-ngomong, namanya Black. Jadi di hari berikutnya aku mengajaknya makan siang. Aku tak berselera makan sekarang, dan seringnya aku cuma bisa menatap piringku yang hampir tak tersentuh. Kemudian aku tahu aku harus jujur padanya. Hei, Black, aku sangat menyukaimu dan ingin mengenalmu lebih jauh. Tapi aku mengidap kanker dan aku tak punya banyak waktu tersisa. Awalnya ada keheningan yang menyiksa. Tapi kemudian dia meraih tanganku dan apa kalian bisa percaya? Dia bilang dia juga ingin mengenalku. Beberapa minggu berikutnya berada dengannya rasanya ajaib. Kemudian kami kembali ke kota dan lanjut berpacaran. Black sangat baik dan terus mencurahkan kasih sayang padaku. Suatu malam setelah makan malam, Black membawa kami ke atas bukit. Dia bilang dia ingin menunjukkan padaku Orion's Belt, dan itu sangat romantis. Aku tak mau merusak momen itu, tapi ada sesuatu yang harus kukatakan padanya. Black, aku menemui dokter hari ini. Dia bilang tak ada yang berubah. Meskipun dia tak menyebutkannya, kurasa aku tak punya banyak waktu. Air mata membasahi wajahku. Aku mengalami waktu terbaik bersamamu.
Kurasa aku benar-benar mencintaimu. Tiba-tiba, Black berlutut dengan satu kaki dan bertanya padaku, "Sayangku Lucy, maukah kau menikah denganku? Paling tidak ini yang bisa kulakukan untukmu." Aku tak dapat berkata-kata, jadi aku mengangguk dan kemudian mendekapnya erat di pelukanku. Aku terlalu senang sampai tak bisa menahan diri untuk membagi cerita cinta kami di sosial media. Tak lama, ribuan orang menyukai dan membagikannya, mengatakan kami adalah pasangan inspirasional. Ini sungguh gila, tapi luar biasa. Dukungan mereka membuatku merasa aku bisa kalahkan kankerku, dunia, dan semuanya. Aku mulai memperhatikan Black mendapat banyak perhatian dari gadis-gadis lain. Mereka tahu dia adalah laki-laki yang melamar gadis sekarat itu, jadi mereka tampak berkerumun dan mengaguminya. Kemudian suatu hari saat kami ada di toko gaun pengantin bersama, aku keluar dari ruangan ganti mengenakan gaun indah, merasa bagai seorang putri. Tapi kemudian kulihat Black ngobrol dengan seorang gadis. Dia menyentuh bahu Black, dan aku mendengarnya berkata, "Tunanganmu sangat beruntung memilikimu." Lalu gadis itu maju mendekatinya. "Black," aku memanggilnya. "Sayang, bagaimana penampilanku?" Dia berpaling dari gadis itu dan menatapku. "Ya, indah sekali." Dengan canggung dia tersenyum. Tak bisa tidak aku merasakan tak karuan. Aku tahu dia pria yang menarik, tapi dia akan menikah denganku. Tak menyenangkan sama sekali mendapatinya menggoda orang lain saat aku mengepas baju. Tetap saja, aku berusaha mengesampingkannya, karena aku ingin menikmati sedikit waktu yang kupunya. Pernikahan itu bagai mimpi yang jadi nyata, sungguh hari yang penuh keajaiban. Tepat sebelum bulan madu, aku pergi menemui dokter, yang membuatku sangat terkejut. Dia memberitahuku, "Saya dengan senang menginformasikan pada Anda bahwa Anda dalam masa pemulihan." Ya Tuhanku, aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Apa aku membaik? Aku bergegas pulang dan memberitahu Black berita baik ini, hanya saja reaksinya tak seperti yang kubayangkan. Wajahnya langsung berubah, dan pada awalnya dia tak bisa berkata-kata. Kemudian dia terbata-bata. "Se- se- se- Selamat, sayang." Apa maksudnya? Terlepas dari hal ini, bulan madu kami sungguh luar biasa. Nafsu makanku kembali dan kumanfaatkan sebaik-baiknya. Ya, makanan terasa begitu enak. Ini tak luput dari perhatian Black dan dia mengomel. "Bisakah kau coba mengunyah lebih perlahan?" "Terserah, aku bermaksud menikmati makananku." Saat kami kembali pulang, aku pindah ke apartemennya. Demi Tuhan, piring kotor dan kaos kaki bau berserakan di mana-mana. Bagaimana bisa orang yang sedetil itu soal penampilan mereka tinggal di kondisi seperti ini? Ku bilang ke diri sendiri itu tak masalah, aku mencintainya, jadi aku bisa belajar mencintai kekacauannya. Merasa hidup sungguh menyenangkan. Jadi ku akui mungkin aku berlebihan makan cemilan, kue, dan masakan, dan ya, berat badanku naik beberapa kilo. Jadi tugas-tugas rumah tangga jadi terasa berat bagiku. Lagi pula kenapa harus aku yang lakukan? Ini kan kekacauannya. Tapi pernah sekali saat aku muak dengan celana dalam baunya yang berserakan, aku bertanya padanya, "Bagaimana bisa pria yang terlihat sepertimu hidup di sarang tikus seperti ini? Cepat bersihkan." Tapi dia mengabaikanku dan langsung tidur. Dan tak lama kemudian dengkurannya yang sekeras guntur itu mengikuti. Apa-apaan ini? Di mana pria menarik dan menawan yang kunikahi? Karena muak, aku berusaha sebisanya membersihkan tempat itu sedikit. Aku kehabisan nafas dan sangat berkeringat. Kepalaku sangat gatal jadi kulepaskan wigku untuk menggaruk kulit kepalaku. Di saat itu ku dengar Black menjerit. Dan saat aku menoleh, dia memegangi wajahnya dengan ketakutan. "Sayang, ada apa?" Aku bergegas mendatanginya. "Oh, aku paham." Aku tertawa. "Ini cuma karena aku sangat tak nyaman pakai wig ini, jadi kulepaskan. Itu saja. Tapi lihat, rambutku sekarang tumbuh lagi." Gemetaran, dia terbata-bata. Kau pakai wig selama ini? Kau terlihat menakutkan." "Ya, memang. Kurasa rambut yang tumbuh tak merata membuatku kelihatan cukup menakutkan. Bukankah seharusnya kau senang untukku?" Aku bergumam dan memaksakan tersenyum, sementara berusaha memakai lagi wig tadi. Mengetahui kalau aku bisa kembali menjalani hidup sangat menakjubkan. Tapi tinggal dengan Black, dengan suami yang mudi dan tak perhatian, nah, itu yang tak terlalu menyenangkan. Suatu malam dia pulang dari tempat kerja dengan suasana hati buruk dan mulai memakiku karena tak beres-beres. Ku bilang itu tak harus aku karena bukan aku yang bikin kotor. Dia menggerutu padaku. "Aku seorang diri menafkahi kita berdua."
pulang ke rumah melihatmu santai-santai dengan punggung lebarmu itu, dan kau berani bicara seperti itu padaku, kau yang harusnya bangkit dan kerja, karena kau makan 2 kali lipat dari aku. Kata-katanya menyakitkan, jadi dengan mata berkaca-kaca kukatakan padanya, beraninya kau bicara padaku seperti itu. Black hendak mengatakan sesuatu, tapi menahannya, kemudian dia menghela napas. Dengar, aku minta maaf sayang. Aku tahu kau sedang pemulihan. Dengan tajam aku menatapnya dan berkata, aku tak menyiapkan makan malam, jadi ayo kita makan di luar. Aku sedang menikmati ayam ovenku. Rasanya sangat enak sampai sepertinya aku menggigit terlalu banyak dan itu menyangkut di tenggorokanku. Aku langsung tersedak, aku tak bisa nafas. Ketakutan, ku tatap Black untuk minta bantuan, tapi dia memeriksa ponselnya. Lalu yang membuatku tak percaya, dia jalan pergi ke kamar mandi. Aku terus memukul-mukul meja meminta bantuan. Untung pelayan segera datang dan memukul punggungku dengan keras. Dan aku berhasil mengeluarkan potongan ayam itu. Lalu Black kembali dengan marah. Aku bertanya, bagaimana bisa kau tinggalkan aku seperti itu? Kau bicara apa sayang? Kulihat kau menikmati makananmu. Apa kau sudah selesai? Ayo kita pulang. Ah, dia pasti tahu aku sedang tersedak. Dasar brengsek. Semua yang pernah kupikirkan dan kuharapkan darinya hancur berantakan. Dia berniat membiarkan aku tersedak sampai mati daripada menolongku. Masalahnya adalah cerita cinta kami sangat terkenal sekarang. Dan meski aku tahu, Black dan aku saling tidak betah bersama. Membayangkan kami berpisah dan diejek semua orang membuatku sangat tidak nyaman. Kurasa aku terjebak dengannya selamanya. Jadi kami terus saling mentolerir satu sama lain. Kemudian suatu malam saat aku sedang nyemil keripik kentang sambil nonton TV, ponselku berbunyi. Itu dari nomor yang asing. Halo, apakah Anda istri Black? Black telah mengalami kecelakaan mobil dan kami butuh Anda untuk segera ke sini. Aku terpaku untuk beberapa saat. Maaf, salah nomor. Lalu menutupnya. Ponselku berbunyi beberapa kali lagi tapi aku tak menjawabnya. Rasa bersalah mulai menghinggapiku, jadi ku ambil tasku dan bergegas ke rumah sakit. Suster menyuruhku menandatangani berkas agar Black bisa mendapatkan operasinya. Dengan pena di tangan, aku meragu. Maaf, di mana bagian donasi organ? Aku bertanya. Suamiku bersedia mendonasikannya jika hal buruk terjadi. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengajukan pertanyaan itu. Suster itu membentakku. Tepat pada saat itu orang tua Black bergegas masuk dengan panik. Kuserahkan pada mereka berkas itu dan pergi menyelinap kembali ke apartemen. Setelahnya, aku berpikir panjang dan keras tentang hubungan kami. Awalnya sungguh menggebu-gebu. Tapi aku sadar aku sama sekali tak mencintainya dan begitu pun dirinya. Semua keputusan kami dibuat dengan sangat cepat berdasarkan gagasan bahwa aku mungkin akan mati nantinya. Kami sangat keras kepala untuk mengakui kekalahan dan pergi. Dan sekarang kami sengsara. Beberapa minggu kemudian, Black pulang di atas kursi roda. Dan kami berdua duduk dalam keheningan yang canggung. Kemudian aku memecah suasana. Malam itu, saat aku tersedak di restoran, apa kau sengaja mengacuhkanku? Black menjawabku dengan pertanyaan lain. Apa benar kau ingin mendonasikan organku, bukannya membantuku mendapatkan operasi? Aku menjawab, aku minta maaf. Itu satu-satunya jalan yang bisa dengan cepat kupikirkan untuk keluar dari pernikahan ini. Dia menghela napas. Aku tahu. Aku juga. Kurasa kita begitu mirip, dan itulah kenapa kita tidak berhasil. Dia berhenti sejenak. Kurasa ini waktunya kita mengakhiri ini. Jadi akhirnya, kami berhenti bertahan dengan satu sama lain dan mengajukan perceraian. Orang-orang di sosial media sangat marah dan memposting banyak sekali komentar pedas seperti sangat menginspirasi sebagai pasangan dan menurutku ini menandakan pernikahan palsu. Kuputuskan untuk menutup semua akun onlineku. Pendapat mereka sudah tak ada artinya lagi. Aku punya dukungan keluargaku, itu lebih penting. Yang mengejutkan aku masih berteman dengan Blake. Hei, kami melalui begitu banyak hal bersama dan dia tak sepenuhnya jahat. Aku hanya tak akan pernah mau tinggal bersamanya lagi. Aku bahkan bertemu dengan pacarku yang sekarang ini lewat Blake, karena dia yang mengenalkanku padanya. Lucu sekali kan? Terkadang semuanya tak berjalan sesuai rencana, tapi itu tak masalah. Hidup dalam kebohongan untuk menyelamatkan ego yang telah terluka itu lebih buruk. Oh, ngomong-ngomong, ini rambutku yang asli. Aku sekarang sudah benar-benar sehat. Ingat, kau hanya hidup sekali saja, jadi pastikan kau tak buang-buang waktu berusaha memuaskan orang lain. Dan sebaliknya, terimalah takdir hidupmu dan jalani dengan sebaik-baiknya.
Scott, ku bilang ini sudah berakhir. Kamu ini terlalu kekanak-kanakan untukku. Dia menatapku dengan pandangan heran lalu berkata, "Hah? Apa? Sayang, kita ini hebat bersama." Aku memutar mataku. Aku baru sadar aku tak perlu bersama orang dengan mental kekanakan. Aku perlu seseorang yang dewasa dan... Terserah Linda, cari aku jika kau berubah pikiran. Dia menggerutu, kemudian dipasangnya earphone-nya lalu berjalan pergi. Begini, di usia 15 aku ingin cowok yang cukup matang, bukan pecundang yang masih menganggap lelucon kentut itu lucu. Tolong. Teman-temanku Patty dan Louis setuju denganku. Aku jauh terlalu populer, cantik dan percaya diri untuk mengencani siapapun. Bagaimanapun, seperti keberuntungan, aku sedang berjalan di sepanjang koridor saat kulihat seseorang pria yang kelihatan tersesat tetapi sangat tampan ini. Kukibaskan rambutku, aku mendekatinya dengan suaraku yang paling ramah. "Hei, kamu baik-baik saja?" Kebingungan dia menjawab. "Ya, jalan mana yang menuju ke kantor kepala sekolah?" "Aku hendak ke arah sana, jadi akan kutunjukkan padamu." Ini adalah kebohongan yang gamblang karena kelasku berada di arah sebaliknya, tapi dia tak tahu itu. Kemudian di hari itu aku berjalan menuju ke kelas fisika dengan Louis dan mematung seketika. Berdiri di depan kelas adalah pria tampan tadi. Ternyata dia adalah guru pengganti dan tertulis di papan tulis di belakangnya adalah namanya, Pak Helton. "Oh ya, ngomong-ngomong nama saya Colin." Dia tersenyum. Aku berbisik kepada Louis. Sepertinya kelas sains semakin memanas. Kemudian aku berjalan menuju ke tempat dudukku. Tak mungkin aku bisa berkonsentrasi pada materi densitas. Tidak dengan guru terseksi yang pernah ada berbagi ruang udara yang sama denganku. Aku perlu temukan cara untuk lebih mengenalnya dan menunjukkan padanya kalau aku tak seperti gadis lain seusiaku. Sebaliknya, aku jauh lebih dewasa dan percaya diri daripada mereka. Jadi di penghujung kelas aku berjalan menghampiri dan bertanya padanya apa dia akan membahas beberapa hal denganku. Dengan senang hati dia setuju, jadi aku duduk di sebelahnya dan berhayal dalam aroma parfum kasturinya. Kelas fisika menjadi favoritku. Dengan kedua tangan di kepalaku, kuperhatikan dia berbicara di depan kelas. Dia melihatku memandangnya beberapa kali, tapi dia selalu dengan cepat berpaling. Tak apa, aku paham. Dia hanya sedang berusaha terlihat profesional. Kemudian suatu kali, dia mengajukan pertanyaan. "Menurut Einstein, apakah cahaya itu parsial atau gelombang?" Kuacungkan tanganku ke atas dan tersenyum lebar. Dia terlihat agak bingung. "Linda?" Aku mengerutkan bibir dan menatap lurus kepadanya. "Warna kemeja itu sangat cocok dengan Anda, Pak. Warnanya menonjolkan mata Anda." Beberapa anak lain di kelas tertawa dan dia dengan canggung meraba kerah bajunya. Imut sekali. Kemudian dia terbatuk dan berkata, "Linda, apa kau tahu jawabannya?" "Oh, apa tadi pertanyaannya?" Aku menatapnya sambil melamun. Jujur saja, aku tak bisa ingat apapun setelahnya kecuali penampilannya yang sangat menawan. Kemudian suatu sore, Colin memintaku untuk tinggal setelah kelas. Berhasil, dia pasti sudah jatuh pada pesona Linda yang tak tertahankan ya kan? Malu-malu aku berdiri di depannya dan dengan nada serius dia berkata, "Linda, apa semuanya baik-baik saja denganmu? Kau terlihat tak fokus akhir-akhir ini." "Tidak, maaf, ini buruk." Dengan murung aku menatap ke arah kakiku dan menunggu beberapa detik sebelum melanjutkan. Keluargaku miskin sekali dan kehidupan rumahku mengerikan. Aku hanya bisa miliki barang-barang bagus karena temanku meminjamiku. Tatapannya melembut. Aku pura-pura mengusap air mata palsuku. "Tolong jangan beritahu siapapun. Aku tak bisa mengatasi rasa malu. Cukup dengan memiliki Anda untuk diajak bicara." Aku tersenyum padanya. "Ya, tentu." Dia memandangku dan dengan lembut berkata, "Kapanpun." Ya ampun, matanya sangat besar dan biru. Dan aku bisa tenggelam di dalamnya. Jelas dia juga menyukaiku. Dia hanya tak bisa lakukan apapun soal itu karena dia gugup. Karena dia adalah guruku dan lainnya. Tapi segera dia menyadari kalau aku dan dia memang ditakdirkan untuk bersama. Seperti Ariana Grande dan Delton Gomez. Aku terus tinggal setelah kelas selesai supaya aku bisa bicara ke Colin tentang kehidupan keluargaku yang mengerikan. Dia selalu mendengarkan dan memberitahuku itu akan baik-baik saja. Dia sangat baik dan sensitif. Kemudian suatu kali aku keluar dari kelas Colin lalu mendapati Scott di sana menungguku. Aku menyuruhnya pergi dan mulai berjalan tapi dia mengikutiku. "Jadi apa? Kau tertarik dengan pria tua sekarang?" "Apa?" Aku memelototinya. "Ya, aku tak bodoh. Aku tahu kau suka Pak Helton. Kau harus bangun dari alam mimpi itu dan lihat kalau dia itu ada di level yang berbeda darimu." Marah dengan hal ini, kutatap matanya dengan ketus dan menjawab, "Tidak, Scott.
Kau itu yang ada di level yang berbeda dariku. Tepatnya sekitar 50 level ke bawah. Aku memberi tanda jempol ke bawah. Dia terlihat terluka saat berbalik dariku lalu mulai jalan pergi. Dia sudah menduganya. Aku berjalan keluar dan melihat Scott masih ada di sekitar, berbicara dengan Patty dan Louis. Mereka tak melihatku, jadi aku tak sengaja mendengar Scott mengatakan, dia tak lihat betapa tragisnya dia. Kau tahu dia itu keras kepala. Tentu saja Pak Hilton tak menyukainya seperti itu. Aku pura-pura batuk dan mereka semua memandangku. Aku berkacak pinggang dan menatap ke mereka. Lihat, aku minta maaf Linda, kami semua khawatir tentangmu. Ya, fantasimu ini akan menyakitimu. Mereka tahu apa? Aku memutar mata. Sebagai informasi untuk kalian, Colin dan aku benar-benar pacaran. Malah, dia akan ajak aku keluar malam ini, jadi aku tak bisa nongkrong. Aku berjalan pergi ke arah sebaliknya, tahu pasti bagaimana wajah mereka akan bereaksi. Aku tahu Colin sebenarnya bukan pacarku. Belum, tapi aku tahu itu akan segera terjadi. Itu sudah suratan takdir. Keesokan harinya saat aku jalan ke sekolah, kuperhatikan anak-anak lain saling berbisik dan menunjuk ke arahku. Oke, aneh sekali. Mungkin ini karena baju baruku atau apa. Aku membelinya karena warnanya sangat cocok dengan warna mata Colin. Tapi semuanya jadi makin aneh di kelas fisika, karena segera saat Colin masuk semua orang mulai terkekeh. Colin tampak bingung dan berkata, "Oke, apa saya lucu?" Kemudian si Sally malu-malu bergumam, "Pak, kami dengar kau punya pacar baru." Dia mengangkat satu alisnya. "Ya, itu benar. Bagaimana kau bisa tahu?" Dia tertawa gugup. "Sebenarnya kemeja ini adalah hadiah darinya." Aku bisa merasakan seluruh mata di kelas mengarah kepadaku. Ya, kecuali Colin. Aku berusaha tetap tenang, tapi dalam hati aku sangat marah. Bagaimana bisa wanita lain mencuri lelakiku dan memaksanya memakai kemeja yang jelek itu? Aku tahu aku harus teruskan kebohongan ini, jadi setelah kelas aku hampiri Louis dan Patty dan berkata, betapa tampannya Colin dengan kemeja itu. Mereka berdua merengut padaku, kemudian Patty menjawab, "Jadi kau benar-benar memacarinya?" "Yep," aku mengangguk. "Yang benar." Dia memberi pandangan tak percaya. Mereka semua perlu menyadari kalau Colin dan aku adalah pasangan asli. Jadi aku membeli sekotak coklat dan menggunting label berbentuk hati bertuliskan, "Aku mencintaimu sayang," dengan pena gel beraroma gulali. Aku memang merasa agak gugup saat aku berjalan ke arahnya, tapi cinta kami sudah ditakdirkan. "Hai Linda, ada yang bisa kubantu?" "Aku punya ini untukmu." Aku meletakkan hadiah itu di atas mejanya. Dia membaca catatan itu dan wajahnya berubah. Kemudian dengan suara tegas dia berkata, "Dengar, Linda, ini salah." "Tidak," aku menggelengkan kepalaku. "Aku tahu kau menyukaiku." "Linda, tolong, kau adalah muridku. Kau hanya anak-anak." "Tidak, kita ditakdirkan untuk bersama. Kau mencintaiku. Aku tahu itu." "Aku tidak." Dia mengatakannya dengan tegas. "Sekarang, tolong pergi." Dia menolakku. Ini pasti karena pacar barunya. Dia jelas sudah meracuni pikirannya. Karena tak mungkin dia tak suka padaku. Aku tak akan meninggalkan ruangan sampai dia mengakui dia mencintaiku juga. Jadi aku duduk di lantai dan melipat tanganku. Tepat pada saat itu Patty dan Louis bergegas masuk ke dalam ruangan dan membantuku berdiri. Kemudian mereka menatap tajam mata Colin saat dia mengarahkanku keluar menuju koridor. Ternyata mereka mengikutiku dan mengamati lewat jendela. Betapa memalukan. Berpikir cepat, aku langsung mengatakan, "Dia itu brengsek. Aku sudah curahkan seluruh diriku untuknya, tapi sekarang dia bosan denganku." Jadi dia campakkan aku, begitu saja. Teman-temanku menenangkan aku dengan memberitahuku dia tak akan bisa lolos begitu saja. Tak mungkin aku bisa menghadapi Colin lagi sekarang. Jadi aku pura-pura sakit dan tinggal di rumah. Hanya saja saat aku kembali ke sekolah, dia tak ada di sana. Kemudian kepala sekolah memanggilku ke kantornya. Aku berjalan masuk melihat kedua orang tuaku duduk di sana dengan raut wajah hancur. "Oh tidak, apa yang sedang terjadi?" "Sayang, kami minta maaf tak melindungimu lebih baik." Ibu memandangku dengan mata berkaca-kaca. Kemudian kepala sekolah berkata, "Pak Hilton sudah dipecat dan polisi sedang memeriksanya. Yakinlah hal seperti ini tak akan terjadi lagi." "Hah? Colin sudah dipecat? Kenapa?" Kemudian realita menamparku. Itu karena mereka mengira dia sudah berhubungan denganku. Aku bergumam, "Tidak, kalian salah paham. Tak ada yang terjadi." "Linda, aku tahu ini berat, tapi dia adalah pria yang jahat."
Tak masalah apa yang aku katakan, mereka tetap yakin bahwa aku telah sangat termanipulasi oleh Colin. Aku mengatakan apapun untuk membersihkan namanya. Segera setelah pertemuan itu, aku mencari Patty dan Louis, lalu mereka mengaku kalau mereka benci melihatku sangat kecewa. Jadi mereka memberitahu kepala sekolah tentang aku dan Colin. Aku menghela nafas panjang kemudian berseru. Tapi aku mengarangnya, semuanya. Tentu saja mereka sangat marah denganku karena berbohong. Tetapi setelah menerima kemarahan mereka selama 30 menit, mereka setuju membantuku membersihkan namanya. Jadi mereka pergi ke kantor polisi denganku dan kami memberitahu mereka semuanya. Itu berhasil karena nama Colin sudah dipulihkan. Tapi yang tak mengejutkan, dia tak pernah kembali lagi mengajar di sekolahku. Kami bertiga diskors dari sekolah dan orang tuaku menghukumku sebulan lamanya. Patty dan Louis masih berteman denganku, tapi aku bisa lihat mereka tak lagi mempercayaiku. Setiap kali ku beritahu mereka apapun, mereka memberi pandangan yang benar saja. Aku merasa sangat bersalah atas semua yang kulakukan. Aku tak bermaksud bertindak sejauh itu. Tapi sekarang aku sadar bahwa perilakuku yang kekanak-kanakan hampir saja mengorbankan masa depan seorang pria baik. Kuharap aku bisa minta maaf ke Colin secara langsung, tapi aku paham aku tak akan pernah dapatkan kesempatan itu. Tolong berhati-hatilah dengan kata-katamu, karena itu bisa merusak karir, kehidupan, dan segalanya. Jika sepertiku, kau memuja gurumu, maka tolong hormati mereka. Bersikap baik dan biarkan saja mereka.